dia dalam proses ya pencarian Tuhan lah ya, pencarian ini gitu ya. Lagi nyari Tuhan. Iya, kurang lebih lah. Emang Tuhannya hilang apa dicari-cari? Nggak tahu. Aduh, pengen hadir. Di handphone dia sudah mendownload aplikasi baca Al-Quran. Oh ya, udah. Dia bukan tapi terjemahan. artinya dia baca. Dan emang aku juga sering nonton Koko dari YouTube, dari debat-debat gitu, kayak gitu-gitu. Kok apa klip-klip TikTok ya. Terus ceritanya Aditya nih namanya Ferdinand Aditya kan? Ya. Akhirnya Ferdinand datang ke studio. Cuman bukan yang kono yang ini. Ferdinand 2.0. Nah, Aditya ini ceritanya Kristen. Ya, Dari kecil. Keluarganya juga Kristen. Keluarga Kristen. Boleh cerita dikit nggak? Kristen apa? Aku Kristen Protestan. Keluarga besar lah ya, hampir semua Kristen sih. Protestan. Semua. Gerjanya apa? GBI. Di GBI. Oh, Insinyur Niko. Niko. Samaan. Kamu juga dari situ ya, dari saya dulu dari situ dari tahun 94 di GBI Betani yang di Hotel Horizon Bekasi. Oh, oke. Tahu dong pendetanya? Tahu. Ke yang situ belum gereja itu belum. Tapi dulu bergereja di Bandung pun di GBI juga. Oh. Bahkan sempat pelayanan. Oh, sempat jadi pelayan? Sempat pelayanan juga. Apa? Yang ngambil itu apa? Perpuluhan gitu enggak? Bukan. Singer. Oh, singer. Oh, penyanyi ceritanya. Ala-ala. Oh, ala-ala. Nah, ceritanya sekarang juga masih GBI keluarga besarnya. Mamanya? Sebagian aja sih. Yang lain misa-misa. Oh, misa-misa. Enggak semua di mamanya aktif di gereja. Mamaku bisa dibilang misionaris lah ya. Misionaris? Ya. Misionaris apa evangelis? Misionaris. Independen dia. Oh, jadi dia ini belusukan gitu. Banyaknya ngedoain dari rumah ke rumah atau dimintain tolong orang yang kayak gitu. Tapi ke orang-orang Kristen. Ke orang-orang Kristen. Bukan ke enggak semua. Hah? Semua. Rumah-rumahnya orang Islam juga disamperin. Kalau memang dimintain ya pasti diminta gitu? tolong ya pasti di ini. Biasanya kan itu kan dari mulut ke mulut kan kok. Kayak misalnya ada yang sudah dilayani terus merasa kayak terberkati, dia pasti akan rekomen. Oh. Nih ada yang kemarin ngedoain kita nih gini. Gitu. Tapi mamanya sengaja ke rumah orang Islam untuk ngajak ke Kristen apa enggak? Enggak sih sebenarnya kalau ya kebanyakan diundang. Tapi kalau misinya sebenarnya hanya mendoakan aja sih, kebanyakan ya. Mendoakan. Itu evangelis namanya kalau gitu. Kalau evangelis bukannya itu ya yang kalau evangelis dia masih bawa nama gereja. Ya. Bisa untuk melayani, bisa juga untuk mencari orang di luar Kristen untuk diajak masuk Kristen. Ya, jadi nanti dibawa ke gereja gitu misalnya. Tapi kalau misionaris dia nggak bawa nama gereja, dia belusukan sendiri, dia cari orang untuk dijadikan Kristen, tapi untuk dijadikan misionaris lagi. Oh, oke. Jadi cari volunteer gitu. Iya. Kalau yang hanya untuk melayani atas nama gereja, sampai dia bawa orang masuk gereja itu evangelis. Gitu. Tapi kalau dibilang sampai dibawa ke gereja di mana dia bergereja, enggak sih. Enggak sampai. Oh, okay. Itu mamanya sekarang masih aktif gitu. Masih aktif. Nah, ini mamanya tahu kan lu ke sini? Kayaknya enggak deh. Oh, enggak. Ntar kalau tahu gimana? Ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa. Oke. Udah gede. Papa masih ada? Papa udah enggak ada. Papa udah enggak ada. Oke. Terus ceritanya berarti datang ke sini nih mau gimana? Mau diskusi atau mau gimana? Sebenarnya tujuan utama sih pengen login. Terus bahasa kekiniannya alhamdulillah. Berarti sudah sedikit tahu tentang Islam? Sedikit banyak. Atau sudah banyak tahu tentang Islam? Ya kalau dibilang banyak juga nggak tahu porsinya sebesar apa Islam itu gitu ya. Jadi
Tapi kalau dibilang cari tahu sudah bertahun-tahun lalu sih. Oh udah. Berarti udah lama nggak ke gereja? Ya cukup lama. Berapa tahun? Ya 6 tahun mungkin ya. 6 tahunan? 6 tahunan. Oh, lah terus selama 6 tahun ini masih imannya masih iman Kristen? Ya sejauh ini sih kayak keputusan-keputusan di hidup mungkin kebanyakan masih pakai itu ya. Oke. Untuk menentukan keputusan apa nih yang harus diambil, nemuin masalah ya. Tapi ya sebatas hanya yang masuk logika aja gitu lah. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang sampai beriman banget, enggak juga, karena kalau beriman banget biasanya orang Kristen ngeroh banget kan, gitu kan. Jadi kayaknya nggak sampai ke situ deh. Masih yang hanya sebatas logik aja. Oh dulu waktu gereja bisa bahasa roh nggak? Ngikut-ngikutan. Ngikut-ngikutan. Sebelahnya begitu, jadi kayaknya kebawa guys. Tahu nggak bahasa roh? Enggak. Oh enggak. Enggak tahu. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak gimana? Gimana? Kan kalau kita Nggak bahasa bisa Arab di Islam nggak kan bisa di nggak bisa dicontohin sih. Nggak bisa dicontohin. Nggak bisa dicontohin sih. Harus dalam keadaan nggak sadar gitu ya? Nggak ada SOP-nya. Bahasa Arab tuh ada, maksudnya template-nya harus seperti apa gitu, enggak? Enggak, bebas itu mah bebas. Kreasi masing-masing gitu mah. Oke. Nanti ada yang ngomong apa sih raba-raba gitulah bisa. Bisa begitu. 4 inch gitu. Oh gitu. Kira bahas. Nggak tahu raba apaan, nggak tahu. Pokoknya sih raba-raba gitu pokoknya. Oh gitu. Nanti ada sandal lawas Nah, gitu. iya itu kayak gitu. Tuh, tahu kan dia kan? Sandal lawas. Tahu nggak sandal? Sandal Iya, lawas apa? lama. Sandal butut. Pokoknya intinya bukan bahasa yang dimengerti sama manusia lah. Ya. Oh, berarti memang dari kecil udah dibawa gereja ya? Ya, karena memang dari keluarga Kristen ya? Ya. Oke. Nah, kalau bilang mau login, ini mau langsung sadat atau mau diskusi dulu? Saya tawarin dulu nih. Banyak pertanyaan sebenarnya. Banyak pertanyaan. Oke, diskusi dulu, nggak apa-apa. Silakan kalau mau tanya. Nanti gini, kalau misalnya pertanyaan dari Aditya nih soal Islam, nanti kalau saya bandingkan dengan keyakinan namanya nggak apa-apa ya, sebagai bahan perbandingan, supaya kita bisa ambil yang mana yang logis gitu. Iya. Boleh bagusnya ya? begitu sih. Oh, bagusnya begitu. Dia malah lebih senang begitu sebenarnya. Oke. Kita tukar pikiran ya. Iya. Nah, silakan. Amaze-nya dia dalam proses ya pencarian Tuhan lah ya, pencarian ini gitu ya. Lagi nyari Tuhan. Iya, kurang lebih lah. Emang Tuhannya hilang apa dicari-cari? Nggak tahu. Aduh, pengen hadir. Di handphone dia sudah mendownload aplikasi baca Al-Quran. Oh ya, udah. Dia bukan Al-Quran tapi terjemahan. artinya. Oke. Artinya dia baca. Terjemahan. Ya. Sebenarnya ya pengen tahu pengertiannya, ajarannya seperti apa lebih detail lagi. Gitu. Oke, sekarang kalau sudah sedikit belajar tentang Islam, tahu nggak artinya Islam apa? Arti literalnya Islam. Oh, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Literalnya apa? Selamat, Keselamatan gitu. selamat, damai, patuh, taat, tunduk, berserah diri. Berserah diri ini paling penting nih. Jadi Islam itu artinya berserah diri. Islam ajarannya, nama agamanya, orang yang berislam namanya Muslim. Oke. Berarti Muslim adalah orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Itu arti nama daripada agamanya. Kalau nggak salah tadi sempat nyebut-nyebutkan nama-nama agama-agama yang ada gitu kan. Nah, Kristen nih, itu Ikut Kristus. mosok. Iya dong. Iya kan? Dibilang Emang iya, Rik? namanya Kristen. Emang Kristen pengikut Kristus, Rik? Iya kan? Nih, gini ya. Kristen itu kan dari kata Kristus. Iya. Betul kan? Kristos. Ya, Kristus bahasa Yunani, Kristus bahasa apa ya? Ya Indonesianya lah. Christ bahasa Inggris, Kristus bahasa Yunani, Kristus bahasa Indonesia. Kristus atau Kris itu artinya apa? Kris. Artinya apa? Christ. Apa ya? Yang diurapi atau bahasa Ibraninya Mesiah. Oh iya. Ya, betul kan? Mesaya. Yang diurapi. Jadi di Islam itu
kita mengenal Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ya, Al-Masih sama Kristus itu sama artinya. Iya. Artinya sama, cuman mungkin konteksnya mungkin sedikit berbeda, tapi literalnya sama gitu. Yang diurapi. Kalau di Kristen, kata Kristus itu kan gelar buat Yesus. Betul kan? Sama juga dengan Al-Masih, gelar buat Nabi Isa. Ya kan? Jadi Kristus itu adalah gelar buat Yesus. Gelarnya Yesus gitu. Ya. Oke. Kalau tahu agama Yahudi, tahu Yahudi dari kata apa? Yehuda. Yahuda. Yehuda itu nama anak keempat daripada Nabi Yakub. Iya, Betul kan? iya. Di Babel juga ada kan? Iya. Nah, itu agama Yahudi. Kalau agama Hindu, artinya Hindu apa? Tahu juga. Nama tempat dari asal mulanya agama itu di India sono, lembah Hindu namanya. Oh. Ya. Hindustan. Kalau Buddha itu apa artinya? Buddha itu gelar buat pendiri agama itu, Siddhartha Gautama. Oh. Nah, Siddhartha Gautama setelah mencapai pencerahan dia disebut dengan Buddha. Jadi Buddha adalah orang yang sudah mencapai pencerahan gitu. Oke. Ya. Terus satu lagi apa? Konghucu. Ya, Konghucu itu apa? Nama daripada nabi agama itu. Itu nama nabi Konghucu. Nama nabi? Nama nabi. Nabi yang mana? Ya itu nabi Konghucu gitu. Oke. Oke, nah. Yang membawa Dari semua nama-nama agama itu, ada yang gelar orang, ada yang nama tempat, ya kan? Ada yang nama orang, betul kan? Nanti ada lagi gelar orang lagi, ada nama dari nabinya. Islam bukan nama nabi, bukan gelar orang, bukan nama tempat, tapi kata kerja. Suruh apa? Suruh berserah diri kepada pencipta. Oke, semua agama mengaku yang tadi saya sebutin, 6 agama di Indonesia ini mengaku semuanya berketuhanan yang esa gitu. Betul kan? Tetapi dari nama-nama agama itu sendiri kita bisa membedakan kok yang ini gelar orang, yang ini nama orang, yang ini gelar orang, ini nama tempat, ini nama nabi. Kok giliran Islam bukan nama tempat, bukan nama orang, bukan gelar orang gitu. Tapi kata kerja untuk berserah diri gitu. Oke. Ya, itu basicnya banget tuh. Sekarang kalau di Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam pertama-tama orang itu menyatakan diri sebagai muslim dengan dia bersahadat. Kemudian ada sholat, kemudian ada zakat, kemudian ada puasa, terakhir haji jika mampu. Ya, kalau nggak mampu nggak perlu naik haji. Kalau dia mampu, paling tidak dia naik haji sekali dalam hidupnya. Oke, ini namanya rukun Islam. Setelah rukun Islam ada yang namanya rukun iman. Rukun iman artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita dan langit dan bumi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, ya kiamat. Terakhir baru beriman kepada qada dan qadar, takdir. Contoh, takdir itu gini, Adit aslinya orang mana? Bandung. Orang tuanya asli mana? Bandung. Asli Bandung. Suku, ras apa? Ya Chinese Sunda. Oh ada Chinese-nya. Ada. Saya-nya apa? Lau. Oh saya Lau, gue setan. Kok setan? Nih tuh. Oh iya detannya Ustaz dan Ditan. Setan. Nah, ya. Saya Lau berarti. Sekarang gue nanya, Aditya bisa nggak sebelum lahir milih untuk menjadi orang yang punya marga Lau? Enggak. Nggak bisa kan? Bisa nggak milih untuk jadi orang Sunda? Enggak juga. Nggak bisa. Teteh asli mana? Sunda. Sunda. Bisa nggak milih lahir jadi orang Sunda? Nggak bisa. Nggak bisa. Tahu-tahu kita udah lahir aja kan? Jadi orang Sunda aja. Dengan suku atau ras tertentu gitu. Ya, orang bule juga nggak bisa milih jadi orang bule. Orang negro juga begitu kan? Orang Cina daratan juga nggak bisa milih gitu. Jadi siapa yang menentukan kita untuk jadi orang Cina? Siapa yang menentukan kita jadi orang bule? Takdir. Siapa? Takdir. Turunan. Iya takdir berarti kan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kita kan. Nah di dalam Islam kita diajarkan memang manusia diciptakan bersuku-suku ya atau mempunyai ras berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah untuk saling mengenal dan untuk saling berkasih sayang. Kalau sampai sekarang ada orang ras ini atau suku ini atau bangsa ini perang dengan yang lain, itu adalah ulah atau akibat daripada orang itu sendiri. Oke. Gak ada perintah dalam agama untuk perang kan? Iya dong pasti. Di dalam Islam juga begitu, kita diperintahkan untuk berkasih sayang sesama suku, sesama ras gitu. Iya. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya rasis, tidak mengenal yang namanya diskriminasi.
Mau mata sipit kayak, mau mata belok kayak, mau rambut keriting kayak, mau rambut lurus kayak, mau kulit kuning kayak, mau kulit hitam atau kulit merah sekalipun, semuanya itu di mata Tuhan Yang Maha Esa itu sama. Ya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya rasis. Setiap orang kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap orang yang berbeda-beda ini, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Apakah rambutnya, apakah matanya, apakah kulitnya? Enggak. Tapi takwanya. Ya. Jadi takwa itu artinya hanya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu aja kuncinya di Islam. Berarti Islam agama untuk semua manusia, bukan untuk manusia ras tertentu gitu. Ya, itu Islam. Contoh paling gampang gini. Udah pernah ke masjid? Pernah. Pernah ngeliat orang sholat? Pernah. Ketika orang yang datang duluan, dia akan menduduki baris paling depan, ya, atau soft depan. Yang belakangan ya berikutnya, soft kedua dan seterusnya. Kalau yang datang ini mantan gubernur misalnya, dia datang telat gitu, boleh nggak dia nyala ke depan, yang depan suruh ke belakang? Nggak boleh. Artinya apa? Ya yang bertakwa, yang paling bertakwa yang paling depan. Yang datangnya telat ya udah, dia sholat di belakang. Gitu. Itu di Islam gitu. Tidak ada perbedaan orang itu mau jabatannya apa, keturunan apa, bangsa apa. Nggak ada perbedaan di Islam. Khutbah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, dia mengatakan gini, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab. Ya, orang non Arab tidak lebih baik juga dari orang Arab. Artinya orang berkulit hitam tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Orang kulit putih juga tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Tetapi yang terbaik dari mereka apa? Takwanya. Diukur dari takwa. Takwa, ya, bukan dari ras, bukan dari suku. Gitu. Itu Islam. Makanya boleh dikatakan kalau Islam rahmatan lil alamin itu ya untuk semua manusia, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bangsanya, gitu. Dengan aturan yang sama, gitu. Itu basic daripada pengertian Islam itu sendiri. Ya, dasarnya gitu ya. Nanti turunannya kan banyak lagi yang mengatur kehidupan manusia. Dari mulai dia bangun tidur, atau bahkan dari mulai dia lahir sampai dia mati, atau dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, semua ada aturannya dalam Islam. Tetapi core-nya atau intinya, kita hanya disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita dan langit dan bumi. Jadi kita semuanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita hanya disuruh berserah diri. Berserah diri itu artinya apa sih? Berarti mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tujuannya apa? Supaya kita sampai ke hari akhir itu dengan apa? Dengan baik gitu. Artinya dengan baik berarti kita juga tetap menjadi orang yang berserah diri, kita membawa amalan baik, ya, kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Supaya apa? Supaya kita nanti mendapatkan tempat yang baik di sana gitu. Jadi buat Islam, dunia ini seperti penjara sebenarnya. Kenapa? Nah kan banyak larangannya. Nggak boleh makan babi, nggak boleh minum khamr, nggak boleh berzina, nggak boleh ngerampok. Itu kan larangan-larangan semua. Jadi kita orang Islam hidup di dunia ini seperti penjara buat kita orang beriman. Ya, nanti yang kita suka minum nih, nanti ada khamr di surga ada. Tenang aja gitu. Tapi nggak memabukan gitu. Baru mau nanya. Udah mau nanya aja. Ada nanti istilahnya ada kenikmatan yang lain, misalnya macam-macam lah. Apapun yang kita bisa nikmatin di dunia, nanti kita bisa nikmatin di sana. Ya, kan tapi kenikmatan yang di sana itu kenikmatan yang kita nggak pernah lihat, yang kenikmatan kita nggak pernah dengar, kenikmatan yang kita nggak pernah rasakan. Bedanya di situ. Jadi itu di atas apa yang kita bayangin. Itu ya konsep dalam Islamnya. Di dalam Islam juga setiap orang yang mengucapkan atau beriman bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, insya Allah dia akan masuk surga. Tetapi keselamatannya adalah manusia ini kan tempatnya dosa nih. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Ya, bisa berbuat dosa lah. Tetapi di dalam Islam selalu ada solusinya. Solusinya apa? Bertobat. Udah cuma bertobat aja. Nanti ketika kita bandingkan dengan Bible-nya Aditya, nanti ada kesamaan. Ya, konsep keselamatannya. Ya. Gimana konsep ketuhanannya? Konsep ketuhanannya seperti tadi saya bilang,
kita hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak pakai tapi. Gitu. Ya. Oke? Kalau di Kristen, Tuhannya Maha Esa nggak? Esa. Esa. Ada tapinya nggak? Nah ini GBI kan? retoris deh. GBI kan? Gua Ya, tahu ya. GBI. Nanti pasti ada tapinya. Esa Tapi- sih. Esa. Tapi Esa sih. Iya Esa lah. Nah kan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tritunggal kan. Tritunggal. Tritunggal ini Esa. Esanya di mana kalau 3? Kan 3. Kan tunggal. Ditunggalin tiga. gimana? Kalau tunggal tuh 3 apa 1? Tritunggal. Tri ada 3. Tunggal. Ada 3 yang tunggal. Iya. Ada 3 yang 1. Iya. Kenapa harus ada 3? Karena fungsinya yang berbeda. Fungsinya. Berarti kan ada tapinya. Bilangnya tunggal, tapi punya fungsi yang beda-beda. Punya pribadi yang beda-beda. Pribadinya. Betul kan? Pribadinya sih sama dong kok. Terus Kalau ketiga pribadi. Tuhan itu jadi apa? Gini, Fungsi. gini. Beda fungsinya. Kalau orang-orang Kristen yang di barat bilangnya apa? The Father is a person, the Son is a person, the Holy Spirit is a person, but they are not 3 person but 1 person. Itu akidahnya orang Kristen termasuk GBI. Ya. Iya. Bapa itu pribadi, anak itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi, tapi bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi. Bapa itu Tuhan, anak itu Tuhan, firman itu Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bapa Maha Kuasa, anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Paham nggak teh? Saya bingung. Alhamdulillah bingung. Iya karena nggak masuk kan Iya. satu kan tetap. Ya. Nah, itu adalah konsep ketuhanan Kristen. Orang Kristen bilang Tuhan kami Tritunggal, yaitu Tuhan yang Esa. Iya. Tapi kan pasti ada tapinya. Bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Iya, Ya, itunya iya. ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kalau dibilang 3 Tuhan nggak mau, tetap bilangnya 1 Tuhan. Tapi ada 3 pribadi, Iya, betul kan? betul. Itu bedanya maksud saya. Kalau di Islam kita tidak mengenal Tuhan itu bisa punya lebih dari 1 pribadi. Oke. Tuhan itu yang Maha Esa, ya dia cuma punya 1 pribadi. Oke. Dia adalah 1 zat, DZAT bahasa zat. Arabnya, Iya. bukan zat ZAT loh, Iya. bukan. Kalau ZAT itu materi atau matter atau substance, zat cair, padat, gas gitu. Iya. Tapi kalau Allah disebut dia adalah zat pakai D ya, DZAT itu artinya essence atau pribadi, 1 pribadi. Oke. Oke, bedanya di situ. Perbedaannya lagi di Islam kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia memang Maha Kuasa, tapi dia punya sifat mustahil. Ya, punya sifat mustahil. Allah nggak mungkin bego, setuju nggak? Iya, setuju. Allah nggak mungkin jahil gitu, tidak tahu gitu. Iya. Namanya Allah Maha Kuasa, dia juga pasti Maha mengetahui Iya, kan? mau mengetahui betul. Nggak mungkin pada saat yang sama dia Maha mengetahui, juga dia tidak tahu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Sampai sini masuk ya? Ya. Dia dia Maha benar, betul? Betul. Pada saat yang sama nggak mungkin dia Maha benar, dia juga salah. Iya, nggak mungkin. Dia Maha suci, Betul. ya kan? Pada saat yang sama nggak mungkin dia suci, juga dia tidak suci, Iya. betul kan? Ya. Kristen memahami Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia, jadi Yesus kan, Ya. betul kan? Itu yang kita tolak di Islam, karena kalau di Kristen dengan jadinya manusia, Tuhan itu jadi manusia, dia sudah melawan kodratnya sendiri. Oke. Ya. Yang tadi saya sebutin, Maha suci, Maha benar, Maha mengetahui, Maha mengampuni, itu adalah sifatnya Tuhan, kodratnya Tuhan. Begitu dia jadi manusia, dia sudah melawan kodratnya. Oke. Oke? Sekarang kita manusia, kodrat kita sebagai manusia, kita berjalan, berlari, jongkok dan segala macam. Bisa nggak kita terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa, karena burung punya kodrat sendiri. Iya. Kita juga punya kodrat sendiri. Kita diciptakan bukan dengan sayap. Kita nggak bisa terbang seperti burung. Iya. Kita punya kodrat, burung juga punya kodrat. Gitu. Boleh Boleh. sedikit. Nah, ya. Kalau yang dimaksud Allah atau Allah
yang mana dari Islam menyebut itu Allah, dan orang-orang Kristen, sebelum Kristen lah ya, sebelum kekristenan ada, karena kekristenan kita bisa bilang itu setelah zaman Yesus, ya kan? Sebelum zaman Yesus, apakah itu Allah yang sama? Menurut saya iya. Sama. Oke. Kenapa? Orang Yahudi, ya orang Yahudi, kan Yahudi ini sebelum ada Kristen nih. Ya. Yahudi ini kan dianggap mungkin 2000 tahun lah sebelum ada Kristen. Ya. Orang Yahudi sudah mengenal nama Tuhan Ya. dengan sebutan ada 7. Elohim, apalagi tuh? Apalagi Banyak, coba, Pak. ingat nggak? Wah, banyak banget pokoknya. Enggak, cuma 7, nggak banyak. Kalau di Islam ada 99, 100 Iya, malah sama Allah kan. Iya, nama-nama Allah. Di Yahudi ada 7. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He. Pernah dengar dong? Ya, Yahweh. Baru Zevaot, ada 7 nama. Oh, itu baru dengar di Zevaot. Dari 7 nama ini, yang dianggap paling suci yang tadi 4 huruf itu tadi, Yod He Vav He. Ya. Kalau orang Kristen sebutnya Yahweh. Ya, Yahweh. Yahweh. Oke. Yang menciptakan kata Yahweh itu Kristen, bukan Yahudi. Yahudi tidak pernah mau menyebut Yahweh, Yehova, Yehowa, nggak mau. Orang Yahudi nggak boleh sebut itu. Yang tahu pelafasannya Yod He Vav He itu hanya Kohen Gadol namanya. Kohen Gadol itu imam besarnya orang Yahudi. Oke. Ya, yang mana dia hanya boleh menyebutkan itu 1 tahun sekali pada upacara yang sangat sakral. Dan yang tahu cuma dia. Orang lain nggak ada yang tahu. Orang Yahudi mengganti kata yang tadi Yod He Vav He itu dengan sebutan ada 2. Adonai atau Hashem. Ya. Adonai itu artinya Rob, Tuhan. Hashem itu artinya nama itu gitu. Nah, jadi Tuhan punya nama Yod He Vav He, tapi nggak boleh disebut Yahweh, nggak boleh disebut Yod He Vav He, nggak boleh disebut Yehova gitu, nggak boleh sama orang Yahudi. Mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem, nama itu gitu. Mereka sangat-sangat menganggap nama itu sakral gitu. Oke, di dalam Kristen di Bible ada kata Tuhan, ada kata Allah, ya kan? Tahu nggak bedanya apa? Kadang-kadang malah kata-kata itu dipakai bersamaan. Tuhan Allahmu. Tuhan gitu. Allah. Ya. Jadi yang mana yang nama Tuhan? Kalau orang Kristen tahu nama Tuhan siapa? Nah, ini kalau kita bicara bahasa Tuhannya sendiri, kalau udah diterjemahkan ke Indonesia, jadi kabur sih ininya, meaningnya sebenarnya. Kalau mau ya referensinya harus dari Ibrani juga. Di Ibrani ada 7 tadi kan? El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He sama Zebaot. Orang Yahudi menganggap yang Yod He Vav He ini paling kudus. Makanya mereka sering merefer ke sini tapi dengan mengganti dengan Adonai dan Hashem. Selain itu kan tadi ada Elohim. Yeah. Elohim di dalam bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan secara literasi memang bisa menjadi Allah. Oke. Tetapi kata Elohim ini di dalam bahasa Ibrani artinya bisa untuk Tuhan yang palsu, juga bisa untuk Tuhan yang asli. Oke. Ya, Elohim nih. Bisa jamak, bisa tunggal kalau Elohim. Itu makanya kan banyak di dalam Bible khususnya Perjanjian Lama dari kata Elohim diterjemahkan menjadi Allah gitu. Ya. Oke. Sekarang kalau kita mau melihat, kita nggak usah ke bahasa Ibrani atau bahasa Timur Tengah dulu deh. Kita lihat bahasa Indonesia aja. Artinya Tuhan itu apa? Tuhan itu apa sih meaningnya? KBBI. KBBI. Ini gue sampai nginstall nih KBBI ini. Kita buka KBBI. Ini KBBI ini ya. Ini KBBI ini. Oke. Kita klik Tuhan. Coba tolong dibaca definisinya apa Tuhan tuh paling atas. Ya, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Berarti Tuhan itu kan gelar berarti kan sebutan umum gitu kan. Oh wow, ya ini untuk kata lain itu untuk Ya. yang lain. Ini definisinya nih. Sekarang kita cek kata tulisannya ALLAH. Nah, sekarang nih. Definisinya apa? Kata Allah. Allah. Apa? Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke. Pencipta alam semesta yang sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman.
Jadi tadi ada Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah atau diyakini yang maha kuasa. Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Oke. Ya. Sekarang kalau di Bible ada kata Tuhan untuk Yesus, ada kata Allah untuk Bapa. Bedanya apa kira-kira? Aku dari tadi mikir kan kalau kita Tuhannya satu. Tadi kan kalau di kamu kan 3. Apakah mereka punya malfungsi satu saat ini? Maksudnya kayak yang ini habis ini jadi kamu coba ke Tuhan, yang ini coba kamu ke Nanti Aku jadi bingung itu nanti. gitu. Sekarang kita definisikan dulu nih antara Tuhan dan Allah nih, dalam Bible. Bedanya apa Tuhan dan Allah dalam Bible? Kalau memang orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan juga, Bapa juga Tuhan, ya kan? Terus bedanya apa? Kok yang ini disebut Allah, di sini disebut Tuhan gitu? Iya, bedanya apa, Bi? Pernah nggak belajar sampai ke situ? Waktu masih Kristen dulu? Enggak sih, cuman apa ya? Ya secara pribadi ya, ini pemahaman pribadi ya. Yesus itu diyakini sebagai juru selamat kan. Maksudnya memang kehadiran dia gimana yang jelasin ya? Seolah-olah gini. Tuhan Allah itu Maha Kudus. Allah itu Maha Kudus, nggak mungkin dia turun ke dunia. Nggak mungkin dia Turun ke dunia. Oke. Berinteraksi dengan manusia tidak mungkin. Jadi manusia. Terlalu mulia gitu. Oke. Nah, makanya itu ada Yesus. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu tadi Yesus itu adalah apa ya bisa dibilang? Ya Allah juga, cuman yang dijelmakan sebagai manusia gitu. Dijelmakan. Ya. Berarti Allah yang di sorga itu, yang disebut Bapa itu, menciptakan Yesus sebagai jelmaan dirinya, atau Allah itu sendiri yang inkarnasi jadi manusia, Yesus? Bukan reinkarnasi sih. Inkarnasi, bukan inkarnasi. Oh, inkarnasi. Ya, kurang lebih begitu. Yang mana? Yang kedua. Jadi Bapa inkarnasi jadi Yesus. Iya. Berarti multiplikasi. Nah, ini pengertiannya juga kurang nggak sedalam itu sih. Tolong jelasin coba. Nggak sedalam itu. Ini ada Bapa di sorga. Terus dia bisa berinkarnasi jadi Yesus, manusia. Iya. Namanya inkarnasi kata orang Kristen. Iya. Kalau saya sebut multiplikasi boleh nggak? Ya kan jadi kayak copy paste. Iya kan, karena ketika berinkarnasi jadi Yesus kan Bapaknya masih ada kan? Iya. Masih di surga kan? Terus yang di bawah siapa? Yesus, yang disebut juga Tuhan, yang punya sifat ilahi gitu. Jadi kalau Bapaknya ketika berinkarnasi jadi Yesus, Bapaknya masih ada, terus Yesusnya jadi ada, yang tadinya nggak ada jadi ada. Sebelum dilanjut nih ya, disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu nih. Emang aku juga sebenarnya agak bimbang di situ ya, karena memang pembahasan Trinitas itu kayak nggak pernah ada habisnya. Dan memang sulit sekali dijelaskan ya. Belum ditanya udah bilang susah. Enggak, makanya disclaimer dulu nih sebelum jauh. Disclaimer Jadi nanti takutnya, karena nggak bisa jawab nih gitu kan. Enggak. Benar. Memang jadi ragu sejak itu ya. Maksudnya setelah baca Perjanjian Baru kehabisan. Karena adanya Yesus dan Roh Kudus itu tadi kan, yang mana sebenarnya dulu tuh sebenarnya orang Yahudi sendiri punya Tuhannya ya satu, Allahnya Musa, Allahnya Ibrahim, Allahnya semua tuh satu gitu kan, Allah saja gitu kan. Nah, memang jadi kontroversi semenjak kehadiran Yesus. Kristen. Ya. Ya kehadiran Kristen bukan kehadiran Yesus. Ya maksudnya Yesus nggak pernah ngajarin Trinitas loh. Oh iya, iya betul. Benar kan? Betul. Setuju kan? Nah, Setuju. Terus? Cuman dia diyakini sama beberapa umat Yahudi, orang Yahudi. Iya. Yahudi awal. Ya. Sebagai penggenapan. Di Perjanjian Lama. Penggenapan janji Allah. Nanti ya. Belum sampai ke situ. Gitu, makanya jadi mau membantah tapi nggak bisa karena memang orang Yahudi sendiri bilang akan ada Mesias datang. Gitu. Nanti saya jelasin ya. Orang Yahudi seperti apa yang meyakini seperti itu dan latar belakangnya apa. Ini belum tahu nih kok. Nanti, yang penting sekarang
kalau memang Aditya bilang sudah bimbang dengan konsep Trinitas itu, saya tadi kan memulainya dengan menjelaskan tentang sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai orang Islam. Ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini juga punya sifat gitu. Sifat itu tidak mungkin dilawan gitu loh. Namanya Allah Maha Suci, ya nggak mungkin juga pada saat yang sama dia jadi tidak Maha Suci. Namanya dia Maha Mengetahui, juga tidak mungkin pada saat yang sama dia tidak mengetahui. Iya. Oke. Kalau kita menggambarkan tadi dengan inkarnasi, Bapa inkarnasi jadi manusia Yesus, sedangkan Bapaknya masih di atas, Yesus yang tadinya nggak ada menjadi ada, berarti itu kan boleh dikatakan multiplikasi, bertambah banyak, ya. Walaupun Ya, bahasanya. walaupun nanti Kristen menggunakan filsafat Yunani, Iya. Kalau Ya. itunya iya. ya ini kan Beda memang lagi tuh. tidak bisa dihindari bahwa Kristen itu sangat-sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani kuno. Betul. Jadi ada Tuhan yang punya anak dari seorang manusia, melahirkan anak yang bisa disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oke. Oke, itu ditetapkan di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Ditetapkan oleh Ditetapkan. majelis-majelis. Iya, ditetapkan di dalam Konsili Kalsedon bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi yang menetapkannya manusia juga dong. Iya. Manusia juga. Iya, sebelum Kalsedon nanti ada Konsili Efesus tahun 431 Masehi menetapkan bahwa Maria disebut sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Oke. Sebelumnya lagi ditetapkan lagi di Konsili Konstantinopel bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Makanya Roh Kudus juga disebut Tuhan. Sebelumnya lagi nanti ada Konsili 325 Masehi di Nisea menetapkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus disebut punya sifat ilahi yang sama dengan Bapa. Oke. Tetapi dia bentuknya manusia. Dipertegas di Kalsedon bahwa dia sebagai manusia 100%, dia juga 100% Tuhan. Oke. Oke, ini peneguhan akidah atau teologinya Kristen dari 325 sampai 451 Masehi di Kalsedon. Sudah selesai belum? Belum. Sampai sekarang. Maksudnya Enggak. sudah Maksudnya selesai gini, tuh? dari 451 di Kalsedon tambah lagi konsili di Konstantinopel kedua. Tahun 553 ditetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan itu, tapi tidak meninggalkan Kristusnya. Oke. Udah selesai belum? Belum. Lagi ada lagi Konsili Konstantinopel 3 di tahun 681 Masehi. Ya. Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan punya satu kehendak apa dua kehendak? Apa tuh yang disebut kehendak itu maksudnya? Yesus sebagai manusia kan punya kehendak. Oh ya. Bapak di atas juga punya kehendak. Ya. Kalau Yesus mau dikatakan satu hakikat dengan Bapa, Yesus yang sebagai manusia ini kehendaknya satu apa dua? Satu. Kehendaknya sama nggak dengan Bapa gitu? Kehendaknya Sama nggak kira-kira? berbeda. Karena Beda. sebagai daging dia takut mati. Kalau berbeda berarti dua kehendak dong Dua kehendak. sebagai Tuhan. Ya seharusnya dua kehendak. Tapi keputusan konsili itu satu kehendak. Satu kehendak. Iya, keputusan konsili di Konstantinopel 2 tahun 681 menetapkan bahwa Yesus punya satu kehendak. Nah, berarti dengan logikanya Aditya aja tadi sudah bertentangan dengan konsili Konstantinopel 3. Oke. Oke. Udah kelar belum? Belum. Tapi itu kata-kata Yesus sendiri kan waktu di Iya, waktu di Taman Getsemani kan Yesus Getsemani bilang, kan. "Jikalau bisa cawan ini lalu lenyap daripadaku." Iya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Oke lah, ini adalah permasalahan internal Kristen. Kemudian ada lagi konsili terakhir yang di Nisea 2. Konsili kedua kali di Nisea tahun 787 Masehi. Menetapkan bagaimana orang Kristen saat itu menyembah Yesus sebagai ikon. Ya, itu udah 7 konsili tuh. Ya. Dari 325 sampai 787. Selebihnya ada konsili-konsili lagi, tapi masalahnya bukan teologi, tapi masalah mungkin manajemen gereja, Oh iya. masalah misi gitu-gitu. Yang terakhir konsili itu ada di Vatikan. Namanya Konsili Vatikan II tahun 1965, ditetapkan bahwa mereka harus melakukan kristenisasi ke seluruh dunia. Oh. Oke. Tapi untuk masalah teologinya dari Konsili Nisea 325 Masehi sampai Konsili
Nisea kedua di tahun 787 Masehi. Itu pembentukan dan peneguhan akidahnya orang Kristen. Tuh. Khususnya untuk kalangan Trinitarian. Protestan. Nah, Trinitarian itu artinya yang meyakini mempercayai doktrin Trinitas. Trinitas. Bapak-bapak gereja pada zaman dulu sendiri udah ngomong gini, Trinitas itu adalah misteri. Bapak gereja yang ngomong loh. Jadi kalau sekarang ada orang Kristen bisa berani menjelaskan Trinitas, dia udah bertentangan dengan bapak gereja zaman dulu, gitu. Iya. Ya. Jadi yang disebut dengan Trinitas itu sebenarnya adalah misteri. Kenapa disebut misteri? Karena ratusan tahun sebelum Kristen, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Kristen, itu sudah ada agama-agama yang disebut dengan agama misteri. Agama misteri itu apa? Ya contoh itu Trinitas. Oh. Nah, jadi konsep Trinitasnya Kristen yang lahir di abad keempat Masehi itu bukan konsep yang baru. Ya, ribuan tahun sebelumnya sudah ada orang yang percaya dengan Trinitas, tapi pribadinya berbeda. Oke. Di Babilonia ada Trinitas yang pertama kali di dunia. Siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini Trinitas pertama nih. 2000 tahun sebelum Yesus nih. Sudah ada. Di Mesir ada nggak? Ada. Namanya Osiris, Isis, Ra. Itu juga Trinitas. Di India ada nggak? Ada, Trimurti. Yang Sumerian juga ada ya. Sumeria juga ada, Persia juga ada. Di Eropa ada nggak? Di Eropa juga mereka menyembah Tuhan yang triad atau Dewi yang triad. Nama dewinya Dewi Madonna. Satu tubuh tapi 3 muka. Sekarang Aditya perhatiin. Kenapa dari zaman Babilonia, Sumeria, Persia, India, Mesir, Eropa, bahkan sampai Eropa Utara, semuanya menyembah Tuhan yang triad. Triad itu artinya 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ya. Kenapa harus 3? Itu pertanyaan saya ke Aditya. Kenapa harus 3? Iya. Kenapa nggak 5, 10 atau 100 gitu? Iya, kamu juga 3. Kenapa berhentinya di angka 3 gitu? Pernah nggak kepikir? Iya juga sih. Ini kita bicara logis ya. Kalau mau bicara logis-logisan nih. Kenapa cuma 3 kalau mau logis? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 100? Kenapa berhenti di angka 3? Karena ini adalah perkataan orang-orang Pitagoras. Apa tuh? Pernah dengar Pitagoras kan? Segitiga. Segitiga itu. Pitagoras, iya. Pitagoras matematika lah pokoknya, segitiga lah. Iya. Perkataan orang-orang Pitagoras itu dikutip oleh filsuf Yunani namanya Aristoteles. Aristoteles bilang, menurut perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi orang-orang sebelum Yesus, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus, sudah menyembah Tuhan yang triad gitu. Jadi konsep Trinitasnya Kristen ini bukan barang baru. Oke, iya. Ya. Sejak kapan Roh Kudus dijadikan Tuhan? Baru di abad keempat. 3 abad pertama setelah ada Kristen, gak ada orang ngomongin Roh Kudus jadi Tuhan. Ada bukunya loh. Early Christians Doctrine gitu. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Yang tadinya cuma Yesus dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa, itu kan belum 3. Baru Yesus dan Bapa. 2. Tambah 1 lagi Roh Kudus biar 3 gitu. Gunanya? Ya biar sama main dulu, konsepnya mirip-mirip gitu. Konsep ketuhanannya orang logik. Konsep ketuhanan orang logik. Oke, sekarang kalau mau dibilang begitu, berarti pada zaman dulu bahkan jauh sebelum Yesus, orang-orang sudah percaya bahwa Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia atau bisa punya anak manusia dari manusia gitu. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu? Itu berasal ditengarai dari yang namanya filosofi Helenisme. Helenisme dari mana? Dari Yunani kuno. Kalau kita mau bicara sejarah, bangsa Israel ini kan semenjak mereka di Mesir jadi budak, dibebaskan oleh Nabi Musa, pindah sampai ke tanah Kanaan. Walaupun Nabi Musa tidak ikut masuk ke dalam tanah Kanaan, kan udah mati duluan. Yang membawa mereka adalah Yosua dan Kaleb, ya kan? Kemudian mereka menjadi bangsa Israel yang merdeka, dipimpin oleh 12 hakim-hakim.
Setelah itu mereka nuntut untuk dibuat menjadi kerajaan. Diangkatlah raja pertama, Raja Saul. Raja Saul kemudian mati diganti oleh Raja Daud. Raja Daud mati diganti anaknya Raja Salomo. Raja Salomo mati, kerajaan Israel pecah jadi dua. Utara dan selatan. Oke. Utara 10 suku, selatan 2 suku. Israel kan 12 suku. Baru setelah pecah menjadi utara dan selatan, nggak lama dicaplok sama negara Assyria yang utara nih. Nggak lama sama Assyria, Babilonia masuk, dicaplok semuanya sama Babilonia utara dan selatan. Ketika dicaplok sama Babilonia, orang-orang Israel dibuang ke Babel. Ya kan? Pernah dengar kan? Dibuang ke Babel. Ketika di Babilonia, Persia masuk nyerang Babilonia. Dikalahkan sama Persia. Orang Israel dikembalikan ke Palestina. Boleh bangun bait suci lagi gitu. Bait suci yang pertama kan dibangun pada Raja Salomo. Dihancurkan oleh Babilonia. Kemudian boleh dibangun lagi ketika orang-orang Israel boleh kembali ke Palestina oleh Persia. Ya, yang membolehkan itu pada zaman Raja Darius Agung namanya. Oke, udah dibangun, nggak lama Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani masuk nih. Pernah dengar Alexander Agung kan? Oke, Alexander Agung ini mengalahkan Persia sehingga dia menguasai seluruh daerah. Namanya daerah Mediterranean. Oke. Ada Turki, Palestina, Mesir, Yunani dan sebagainya. Daerah situ namanya daerah Mediterranean gitu. Semua daerah itu ketika dikuasai oleh Yunani, itulah yang namanya disebut era Helenisme. Helenisme itu yang budaya yang dibawa oleh Yunani. Kalau orang menguasai daerah tertentu, pasti kan dia bawa budayanya. Pasti. Kita Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Sekarang KUHP aja kita asalnya dari Belanda. Iya. KUHP kita sekarang asalnya dari Belanda. Iya. Jadi kalau Yunani menguasai sebuah daerah, dia juga bawa budayanya. Budayanya adalah budaya Helenisme. Apa itu budaya Helenisme? Budaya Helenisme adalah percayaan orang-orang Yunani yang menyembah atau percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi. Siapa? Zeus. Dewa Zeus. Dewa Zeus kan dewa yang selamitan. Bininya banyak. Anaknya 100. Bisa menikah dengan manusia. Selamitan kan? Ngeliat perempuan cantik diambilin punya anak Hercules. Ngeliat perempuan cantik diambilin namanya Perseus. Ngeliat Dewi cantik diambilin punya anak Helen. Nah, sistem kepercayaan itu namanya Helenisme. Itu kepercayaan orang Yunani. Orang-orang yang di situ semua termasuk bangsa Yahudi itu juga terpapar oleh Helenisme. Makanya orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir itu banyak yang terpapar oleh Helenisme itu sehingga menjadi Yahudi yang Helenis gitu. Helenistik gitulah. Oke. Berarti menyimpang dari aslinya tuh apa sih? Aslinya mereka berpegang kepada kitab Taurat. Iya, Taurat kan. Sebentar ya. Ketika orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenistik ini yang tadi Aditya bilang yang menciptakan Kristen. Ya, jadi mereka sudah punya nih kepercayaan Helenistik terpapar gitu. Siapa yang mulai memprakarsai bahwa yang namanya sebutan kurios, pernah dengar kan kurios? Itu diatributkan atau dikonotasikan kepada pribadi Tuhan Yang Maha Esa. Itu seorang filsuf Yahudi yang sudah Helenistik namanya Philo di Alexandria Mesir. Pahamnya Philo ini yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang membentuk Kristen. Itu sebelum Yesus berarti kan? Philo sebelum Yesus, tapi Philo hidupnya dia kira-kira kalau nggak salah dari tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Jadi ketika Philo hidup, Yesus juga ada. Hidup gitu. Sempat ada lah ya. Orang-orang di situ, daerah situ memang sudah mengenal yang namanya ajaran Platonisme. Siapa tuh Platonisme? Plato. Apalagi Plato itu. Philo ini itu muridnya Socrates. Muridnya Aristoteles. Aristoteles terpengaruh oleh Plato. Plato terpengaruh oleh Socrates. Filsuf-filsuf Yunani semua. Gitu loh. Buku-buku Platonisnya aja, buku-buku Plato ini banyak yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Itu yang mempengaruhi Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu adalah bagian dari filosofi Helenisme. Buktinya apa? Dari gaya bahasa. Tunggu ya. Ini buktinya. Maksudnya dari gaya bahasa gitu, dari gaya bahasa. Dari kata logos.
dari kata logos. Oh. Oke. Ini New American Bible, Bible-nya orang Katolik Amerika nih. Ini ada catatan kakinya. Kalau kita ngomong harus pakai bukti. John 1:1 ya, tahu kan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God kan? Nanti ayat 14-nya, and the Word become flesh. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Yeah. Baca nih ada keterangannya, footnote-nya dan ditandain kuning nih, apa tuh? Baca Bi. Hellenistic philosophy. Bentar, God, Genesis, personified, the ultimate eligibility of reality. Ini tuh apanya? Ini catatan kakinya. Catatan kakinya bahwa kalimat-kalimat yang ada di sini kan itu kan bahasa Yunani kan NRK, enhologos, ya kan? Logos itu yang dianggap sebagai pengaruh daripada filosofi Helenistik. The word Greek logos. Ya. Philo mendefinisikan logos itu apa gitu, ya. Itu yang mempengaruhi ini. Jadi memang ada pengaruh Helenistik ke dalam ajaran Kristen, ke dalam Bible. Jadi Bible itu dianggap mengadopsi ajaran Helenisme. Bukan karena saat itu ini Paulus kan? Bukan, Yohanes bukan ya, Paulus, Yohanes ya? Yohanes. Ya. Yohanes bukan karena dia pakai maksudnya gaya bahasa yang dipakai itu karena memang untuk apa ya, lebih relate sama orang-orang kan, memang di ini kan di saat itu Yohanes di kenapa? Maksudnya gimana? Ini yang masuk dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Ya Yohanes yang ini. Memang bukan, maksudnya bahasanya memang disesuaikan sama orang setempat. Gini, kalau kata orang-orang ahli perjanjian baru, yang Yohanes yang terakhir ditulis kira-kira di akhir abad pertama ini, itu ditulis untuk melawan orang-orang Kristen Gnostik. Ya. Pernah dengar Matius, Markus, Lukas? Ini ada cerita Yesus waktu mau disalib, dia kan yang memanggul kayu salib sendiri. Betul. Dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Karena sudah kepayahan, akhirnya digantikan oleh orang namanya siapa? Simon. Dari mana? Kirene, ya kan? Itu dianggap orang kulit hitam dari Afrika. Simon orang Kirene itu yang menggantikan Yesus memanggul salib sampai ke Bukit Golgota. Ada kelompok Kristen yang namanya kelompok Kristen Gnostik, disebut kelompok Kristen Basilidean, yang mempercayai bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene itu. Aku pernah dengar soal itu. Ya. Ini ada gospelnya, cuman gospel mereka otomatis tidak masuk ke dalam Bible. Ini yang disebut dengan dokumen-dokumen Nag Hammadi. Dokumen-dokumen atau gospel-gospel yang ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir, kira-kira tahun 1945. Oke. Di sini ada gospelnya orang Basilidean yang mengatakan bahwa Yesus melihat dari kejauhan penyaliban itu sambil tertawa. Itu catatan mereka. Iya. Di sini. Dan yang disalib adalah Simon orang Kirene. The death they think I suffer, they suffer in their error and blindness. They nailed their men to their death. Their thought did not perceive me, since they were deaf and blind. By doing this thing, they pronounce judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. But someone else. Nah, siapa? Their Simon. father. Di situ namanya di bawah berarti. Simon of Cyrene. Sebagai Simon. Oh, Simon. Born Ya, on high. yang diberikan tahta, throne. Okay, and I was on high poking fun. Ya kan, lihat sambil ketawa kan? Of their error and concern. I was laughing at that. Ini adalah dokumen-dokumen catatan dari Kristen-Kristen Basilidean. Yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Oke. Jadi yang namanya Gospel Yohanes tadi ya, karena yang 3 Matius, Markus, Lukas ini menyebut-nyebut Simon orang Kirene yang memanggul salib, sedangkan ada Kristen lain yang tidak percaya bahwa yang disalib Yesus tapi Simon itu, makanya Yohanes ini ditulis untuk melawan kelompok itu.
kelompok Basilidian itu. Makanya di Gospel Yohanes tidak pernah disebut-sebut Simon orang Kirene. Cari kalau ada di Yohanes, kalau ada Simon orang Kirene. Nggak Sebenarnya ada. berarti ada, cuman ditiadakan lah, dilupakan, apa disebut tidak ada. Yang tiga menyebut Simon orang Kirene. Oke. Yang Yohanes karena diduga untuk melawan orang yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus, tapi yang disalib adalah Simon orang Kirene. Makanya di Yohanes tidak pernah menyebutkan Simon orang Kirene. Sebenarnya tapi kita belum ada yang tahu sebenarnya itu. Ya walau alam siapa yang di Nggak sadar juga sih kita baca itu. nggak sadar, lo pasti nggak akan sadar. Orang-orang Kristen yang membaca Bible secara berurutan nggak akan sadar. Kalau di aku memang itu pernah disebut juga waktu aku kecil ya, makanya bilang oh iya. Disebut pernah di dengar. mana? Ya, bukan disebut, saya diceritakan. Jadi mohon maaf ya, jadi bahan olok-olokan. Dibilang Yesus itu bukan Yesus, itu ada orang penggantinya, dia pakai peran pengganti itu kayak main film. Tapi itu lagi ngomongin Quran apa ngomongin Bible? Kita zaman-zaman SD gitu kan ada Iya, orang maksudnya Kristen teman-teman ngeledekin. itu ngomong itu berdasarkan Quran atau berdasarkan Enggak, Bible? kita ngeledekin orang Kristen lu gitu zaman-zaman dulu. Iya, orang-orang yang ngeledek itu taunya dari Quran atau dari Bible maksudnya. Dari orang lagi Dari kan. orang lain kayak cerita-cerita biasa lah anak-anak Oke. kecil. Susah itu. Oke, sekarang balik lagi tadi sedikit yang mengenai Plato atau Philo atau apa tadi Aristoteles. Pernah dengar Santo Agustin, Tahu. Bapak gereja kan ini kan? Dia bilang di sini bahwa buku-bukunya Platonis banyak yang diterjemahin dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Ya, baca dulu. The Platonists translate from Greek into Latin. Kemudian apa? Therein I read not indeed. Shine itu apa ya? Shinet itu apa ya? Kayak ini apa? Light shine in the darkness. And the darkness comprehended it not. Apa ya? Kurang lebih apa sih? Bercahaya atau menyinari gitulah. Tetapi kan dengan tidak walaupun dengan tidak dengan kata-kata yang sama, tetapi dengan alasan yang sama dan didorong dengan berbagai apa namanya? The same reason. Kata-kata in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu kan berasal dari Platonisme. Iya sih. Iya Atau ada paham itu yang Yohanes mendalami itu. Iya. Ya, jadi Yohanes ini penulis Yohanes ya, bukan orang bernama Yohanes. Itu dia tahu tentang paham-paham Platonisme. Itu dia masukkan ke dalam gospel dia. Selain daripada Philo, Plato gitu, masuk ke dalam gospelnya Yohanes. Ya karena Yunani cukup lama sih Yunani cukup. Cukup lama Pak. menjajah Ibrani. Yunani. Iya. Yunani itu menguasai daerah Mediterania dari tahun 332 sebelum Masehi, sebelum mereka digantikan oleh Romawi di tahun 63 sebelum Masehi. Tapi kan ajarannya kan sudah meresap di dalam daerah situ gitu. Sudah apa boleh dikatakan sudah mempengaruhi lah orang-orang yang tinggal di situ lah. Makanya sempat ada isu bahwa Yesus dan pengikutnya istilahnya pemberontak lah yang melawan pemerintah saat itu, Romawi. Ya. Yesus dan pengikutnya. Ada salah satu pengikut Yesus yaitu siapa? Bahkan Yudas. sebelum itu gerakannya sudah ada, gerakan pemberontakan ini. Zelot. Itu namanya kelompok Zelot. Kelompok Zelot. Kelompok orang-orang Yahudi namanya Zelot. Itu yang berusaha membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu sporadis tapi. Ada nggak murid Yesus yang dari Zelot? Ada. Simon itu orang Zelot. Iya. Kan ada 4 kelompok utama bangsa Yahudi pada saat itu. Ada kelompok Saduki, ada kelompok Farisi, ada kelompok Zelot, ada kelompok Eseni. Oke. Sebenarnya ada satu lagi kelompok Samaritan. Pernah dengar? Enggak. Kelompok Samaritan ini yang punya Torah berbeda dengan Torahnya orang Yahudi kebanyakan. Beda tuh. Nanti saya bisa tunjukin. Kelompok Samaritan ini yang sangat-sangat sedikit jumlahnya. Sekarang masih ada, masih nggak sampai 1.000 orang. Oke. Nah, dari 4 kelompok yang tadi, yang mempengaruhi ke Kristen yang mana? Yang Farisi, yang Zelot, dan yang Eseni. Yang Saduki nggak pengaruh ke Kristen karena ini urusannya urusan pemerintahan lah. Oke. Orang Farisi yang orang-orang rabi, petani dan segala macam yang mengikuti Taurat. Orang Zelot itu yang tadi mau membebaskan bangsa Yahudi dari Romawi. Orang Eseni ini kelompok-kelompok yang dianggap apa ya penyendiri gitulah, memisahkan diri dari kelompok banyak orang. Mereka yang istilahnya banyak percaya kepada hal-hal yang gaib,
tentang malaikat dan segala macam. Oke. Tulisan The Dead Sea Scroll pernah dengar? Nggak tahu. Nggak tahu. Gulungan Laut Mati Oh iya. pernah dengar? Tahu. Diduga yang nulis kelompok Esseni. Oh. Nah gitu. Ya. Jadi yang mempengaruhi Kristen tadi yang itu tiga ini. Farisi siapa? Paulus. Paulus kan orang Farisi. Awalnya. Iya, ya memang dia awalnya dari kelompok Farisi. Bapaknya suku Benyamin, tapi dia menjadi kelompok Farisi. Zelot muridnya Yesus Simon. Iya Simon. Esseni itu kelompok yang mempengaruhi tentang hal-hal yang goib gitu. Nah, dari Paulus ini yang mengajarkan sesuatu di luar daripada hukum Taurat, tapi tujuannya dia mengajarkan itu kepada orang-orang non-Yahudi. Tujuannya untuk? Tujuannya ya gini. Dia bilang gini, kalau untuk orang Yahudi, lu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Ya, lu tetap harus sunat, nggak boleh makan babi dan semuanya sesuai hukum Taurat. Tetapi Paulus bilang sama orang-orang non-Yahudi bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Untuk orang-orang non-Yahudi, iya. betul? Betul. Sehingga orang-orang non-Yahudi ini, lu nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat, makanya lu nggak perlu sunat, semua makanan halal, begitu-gitulah. Tetapi Paulus sendiri, menurut Adit, ini sebenarnya menganggap Yesus setara nggak dengan Bapa? Tidak setara, karena Paulus bilang apa? Kepala dari wanita atau istri itu suami atau laki-laki. Kepala laki-laki itu Kristus. Kepala Kristus itu Bapa. Kalau ada kepala berarti kan ada hierarki. Iya. Ada pembedaan wewenang, ada pembedaan otoritas gitu. Berarti Paulus dalam pemikirannya kan tidak menyamakan Yesus dengan Bapa. Gitu. Tidak meyakini. Ini yang diikuti oleh Bapak Gereja namanya Tertullianus. Tertullianus bilang Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi, tapi Satu. tidak setara. Hierarki juga. Ada hierarkinya, tidak setara. Ada hierarki juga. Itu yang disempurnakan oleh Athanasius di abad keempat, bahwa yang tadinya di Tertullianus bilang tidak setara, sama Athanasius dibilang setara. Oke. Ini terlalu mendalam ke kekristenan ya. Pengen nanya nih. Ya. Lahirnya Islam sendiri. Dengan dia membawa Taurat juga kan? Taurat juga kan? Terus? Ya. Kenapa bisa pemahamannya sebeda itu dengan orang-orang yang ada di Yahudi? Oke. Orang-orang Yahudi dengan yang ada di Israel. Sekarang sebelum saya jawab, Aditya tahu nggak pemahaman orang Yahudi terhadap konsep ketuhanan dan konsep keselamatan mereka sendiri? Sudah paham belum? Yang mana? Yahudi, orang Yahudi. Oh Yahudi. Maksudnya sebelum ajaran Kristus kan? Iya. Sebelum ada Kristen, orang-orang Yahudi itu memandang konsep ketuhanan mereka dan konsep keselamatan mereka itu seperti apa? Tahu nggak? Nggak ngerti. Kita buka aja ya. Aditya tahu nggak yang namanya Perjanjian Lama? Tahu dong. Tahu dong pasti. Itu sebenarnya kitabnya siapa dan punya siapa? Kitab apa dan punya siapa? Iya punya orang Yahudi. Punya orang Yahudi. Iya. Kalau punya orang Yahudi kenapa dipakai Kristen? Karena lahirnya kekristenan atau Yesus sendiri adanya di tengah-tengah orang Yahudi kan? Tidak lepas dari orang Yahudi. Tidak lepas dari orang Yahudi. Tetapi ada nggak orang Kristen yang menulis Tanakh namanya? Ini kitab orang Yahudi nih, Tanakh. Di dalam Tanakh ini ada 3 kelompok kitab. Yang pertama Torah, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yeah. Yang kedua Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Maleaki, Ayub, Yunus dan sebagainya. Oke. Ketuvim tulisan orang-orang bijak. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, gitu-gitulah. Ya. 3 kelompok kitab, jadi satu kitab namanya Tanakh. Tanakh ini. Hah? Bedanya berarti dengan yang kita perjanjian yang perjanjian nanti. Yang ini disusun oleh orang-orang Israel ketika mereka masih di dalam pembuangan Babel. Oke. Ya, jadi di Babilonia. Di Babilonia tuh mereka punya sekolah-sekolah agama. Atau kita taunya mazhab lah ya. Mazhab. Tahu ya mazhab ya. Mazhab itu sekolah-sekolah agama. Yang mana sekolah-sekolah agama itu yang menampung atau yang menyusun cerita-cerita atau hikayat-hikayat tentang sejarah bangsa Israel. Kemudian mereka yang akhirnya menyusun kitab Torah. Torah dulu nih, yang 5 kitab Musa nih. Oke. Jadi ada berapa mazhab yang menyusun Torah? 4 mazhab.
Yahwist, Elohis, Deuteronomis, Priestly. Ini yang menjadi sumber kisah dalam Torah yang 5 kitab Musa. Makanya di dalam Torah banyak kontradiksi. Karena banyaknya sumber kisah ini gitu. Bingung ya. nanti. Kalau yang Nevi'im itu adalah hikayat-hikayat dari nabi-nabi. Kita tahu lah Yesaya kan, Yesaya sendiri juga hikayat-hikayat itu sangat memakan waktu yang lama gitu. Ada Yesaya yang istilah proto, diutro dan sebagainya. Masanya berbeda-beda. Iya, dari zaman ke zaman. Sampai akhirnya menjadi kumpulan kisah-kisah nabi-nabi besar dan kecil, kemudian Ketuvim tadi seperti saya sebut, Kidung Agung dan sebagainya. Ini selesai disusun itu kira-kira di tahun 450 sebelum ada Yesus. Oke. 500 hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Iya. Ya. Ketika disusun ini yang menyusun orang-orang Yahudi, berarti yang mengetahui tafsirnya atau yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi dong. Iya. Kitab ini di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab ini yang bahasa Ibrani, ini kan bahasa Ibrani nih ya tuh, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang nyuruh siapa? Raja Ptolemy II di mana? Di Mesir. Raja Ptolemy II itu adalah keturunan dari Ptolemy, teman perangnya Alexander Agung. Tujuannya untuk menjadi bagian daripada perpustakaan di Alexandria, Mesir. Alexandria memang pada saat itu punya perpustakaan yang sangat besar dan dianggap kota Alexandria itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Nah, Raja Ptolemy-nya pengen punya kitab orang Yahudi dalam bahasa Yunani. Karena kan mereka kan pada waktu mereka masih hidup di dalam kekuasaan Yunani, bahasa Yunani kan menjadi bahasa daerah situ, bahasa semua daerah tuh pakai ada bahasa Yunaninya gitu. Makanya Raja Ptolemy pengen punya kitab orang Yahudi tapi dalam bahasa Yunani. Ini Ditranslate namanya Septuaginta. Penerjemahannya 2 tahap. Yang pertama hanya Torah yang 5 kitab Musa oleh 72 rabi-rabi dari Yerusalem yang dibawa ke Alexandria. Kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi tapi yang sudah terpapar Helenisme di Alexandria, Mesir. Sorry. Bahasa Ibrani itu kalau tafsiran yang menafsirkan beda bisa berbeda meaning nggak? Mungkin bisa beda. Lah ini aja yang punya orang Yahudi itu beda dengan punya Torahnya orang Samaritan. Dewi Samaritan. Iya, ini Torahnya Yahudi dan Torahnya Samaritan dibandingkan nih. Bedanya apa? Kalau yang ada tanda baca, ini kan ada tanda baca nih, ada nikutnya namanya. Ada tanda baca ini kan yang menimbulkan vokal tertentu gitu. Intonasi. Bukan vokal. Apa tuh? Vokal ya misalnya A I U E O. Oke. Atau panjang pendeknya atau penekanannya gitu. Oke. Kalau di Islam kita taunya dengan harokat. Harokat, iya. Kalau yang punya Samaritan ini yang nggak ada tanda nikutnya ini, perhatiin di sini ada yang tebel, ada yang Iya, ada yang tipis. tebel kan? Ada yang di bold, Ini ada yang yang tebel-tebel ini yang berbeda nih. Berbeda tuh berbeda apanya? Berbeda hurufnya, berbeda pengucapannya. Bahkan ada yang di sini kosong malah. Bentar ya. Nih titik-titik. Bukan. Tapi ini terjemahan sama kan? Sama dari kitab ini kan yang diterjemahkan. Kalau yang punya mereka punya Yahudi Yerusalem, ini yang jadi ini. Oke. Kalau yang ini punya orang Samaritan. Ya. Antara yang Yerusalem dengan Samaritan bedanya ada 6.000 kata. 6.000 kata tuh dari semua kitab ya? Dari 5 kitab Musa aja. Oke. Hanya yang kejadian keluaran Muhammad bilangan ulangan. Kalau Nevi'im dan Ketuvim Samaritan nggak punya. Oh, nggak ditulis di sini. Enggak. Iya. Lihat di sini ada yang kosong kan? Iya. Di sini ada isinya kan? Iya. Di sini kosong, di sini ada Oh, isinya. ini tuh komparasi. Iya, compare ini yang punya Yerusalem, ini punya Samaritan. Iya. Ya. Ini yang tebel-tebel yang berbeda nih, yang tebel-tebel, yang hurufnya tebel-tebel yang berbeda. Iya. Ya. Nanti ada yang kosongnya banyak. Kodoni baca ini. Ngapain? Kirain. Nih, kosongnya banyak. Di sini ada. Yang mana yang punya Samaritan, yang mana punya? Yang Samaritan yang ini, yang tidak ada tanda bacanya. Yang ada tanda bacanya ini yang punya Yerusalem. Ini ada bahasa Inggrisnya. Nah, setidaknya lah ya. Kalau misalnya bingung bacanya ya. Paling enggak kalau ada bahasa Inggrisnya kan tahu lah. Bisa kita maksudnya. cari rasa. Ini yang tebal-tebal ini yang berbeda nih.
yang hurufnya tebal-tebal yang Ya, berbeda. karena ini sepengetahuanku juga kalau tulisan Ibrani beda ini aja sih Beda dikit. tanda beda bacanya. beda Oke, meaningnya sekarang jauh. gua tanya, pasti tahu jawabannya. Menurut orang Kristen, Ismail disebut sebagai apa? Maksudnya Ismail. Ismail disebut sebagai apa? Ketika diusir sama ibunya Hagar, disebut sebagai apa? sebutannya apa Ismail? Apa ya, lupa ya aku juga. Lupa, kalau dia liar. Kalau dari liar ya? Iya. Oh lupa ya? Oh berarti jarang baca Bible dulu nih. Nggak sampai Karena udah 8 segitunya. tahun. Oh, belum sampai segitunya. Nggak sampai segitu. Nih. Kenapa? Ini yang punya siapa nih? Samaritan. Iya. Ini yang punya Masoretik atau Yerusalem. Perhatiin. Yang punya ini kan yang disebut di Wildman ini kan keledai liar. Ya, ini Kejadian 16 ayat And he will be 12 ya. His hand Kita bukan yang bahasa again Indonesia every- deh, biar And every man hand. Kenapa nggak langsung ke bahasa Indonesia aja sih kok? kan saya mau nunjukin Oh iya, bahwa dari aslinya itu ada beda. Ada beda aja. Masa nggak pernah baca yang ini? Itu kayak masih di depan, soalnya Ayat kalau 12 baca ini. tuh. Ini loh masih di depan. Ayat 12 bacaan. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan Ini diterjemahkan dari sini. Yang tadi udah diterjemahkan dari sini. Oke. Ismail disebut sebagai keledai liar. Ya kan? Yang di sini yang punya Samaritan sebutnya apa nih? Ini Samaritan nih. Fertile of men. Fertile apa fertile? Fertile itu apa sih? Subur. Laki yang subur gitu. Iya. Beda kan? Di sini laki-laki yang subur, di sini laki-laki yang liar gitu atau keledai liar. Oh, and everyone's hand will be with him. And Kalau yang di sini setiap tangan akan melawan dia, kalau yang di sini setiap tangan malah mendukung dia. Tapi Aditya sekarang baca yang ayat 10-nya. lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini adalah perkataan dari malaikat Tuhan kepada Hagar bahwa anaknya nanti akan punya banyak keturunan. Tapi tiba-tiba ayat 12 dibilang dia seperti keledai liar. Kalau kita bandingkan yang Samaritan, ayat 10-nya dibilang dia akan punya banyak keturunan, tapi ayat 12-nya disebut dia akan menjadi orang yang subur. Ya. Nyambung yang mana? Itu yang Pertentangan tentang bukan penyimpangan sih, istilahnya pemisah cerita itu dari keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Jadilah Kristen dan Islam. Jadi kalau di ayat 10 Ismail dibilang akan punya banyak keturunan, Terbalik kalau ayat ini 12-nya disebut dia sebagai orang yang subur, itu lebih cocok nggak dengan di ayat 12-nya disebut dia sebagai keledai yang liar gitu. ya, jadi yang mau dijelaskan adalah klaimnya berbeda. Klaim dua orang ini berbeda. Klaim dua kelompok. Dua kelompok ini berbeda. Gitu. Di kitab yang sama, Torah. Seharusnya ngambilnya dari yang terjemahan apa tadi? Ibrani. Yang ini, Yang itu? yang ini. Yang ini kan? Heeh. Oke. Ini tuh yang ini, yang Yerusalem. Satu lagi. Yang ini Samaritan adalah yang ini tadi, Samaritan. yang punya Samaritan. Yang Yerusalem bilang Ismail punya keturunan banyak, dia akan menjadi seperti keledai liar. Yang Samaritan bilang Ismail akan punya banyak keturunan, dia akan menjadi orang yang subur gitu. Ya, Jewish Yerusalem sudah terdoktrin sama ini Yunani tadi. Oh, enggak, kalau yang ini belum terdoktrinisasi oleh Helenisme, belum. Helenisme. Yang terdoktrin oleh Helenisme adalah yang ini, Yang sudah yang sudah diterjemahkan. ke Oh dalam iya bahasa iya, Yunani. karena yang menerjemahkannya Ini dari sini aja udah dua perbedaan ya. ya. Ini yang sering dipakai sama orang Kristen untuk memandang Ismail sebagai sosok yang negatif. Karena disebut keledai liar suka perang gitu. Makanya nanti dihubung-hubungkan dengan bangsa Islam sekarang. Islam suka perang karena keturunan Ismail yang tingkah lakunya seperti keledai liar gitu. Gitu maksudnya. Oke. Oke. Baru nyambung. Yes.
Kalau orang dari kekristenan biasanya kan cepat nyambungnya. Iya, aku yang kayak karena mohon maaf ya, maksudnya kalau Islam kan cuma ya Quran Dulu aja pernah gitu satu ya. Kalau Kalau yang nggak suka debat tentang agama nggak akan Iya. gua pahami. Cuman ini sering sekali dipakai memang. Saya sudah menunjukkan bahwa Torah aja ada 2 versi. Versi Yerusalem dan versi Samaritan. Kok boleh ngerokok ya? Ayo boleh. Udah santai. Yang Yerusalem itu yang boleh dikatakan apa ya, dipakai oleh Kristen sebagai konotasi negatif terhadap Ismail. Karena dia mau Karena mengklaim dianggapnya bahwa orang yang suka perang gitu. itu nanti ada hubungannya lagi dengan tanah perjanjian dan lain Anak sebagainya. perjanjian. kitabnya banyak berarti ya, Kristen tuh kitabnya banyak berarti. Enggak, yang dipakai orang Kristen ya terjemahan King James saja. Oke, nanti Masuk King ke James Indo. lagi. Oke. Sekarang yang ini tadi saya bilang diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Ya, sebelum ada Yesus sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab ini beredar terus bahkan sampai ketika Yesus lahir, bahkan sampai Yesus nggak ada, kitab ini masih beredar dan banyak versinya. Sampai akhirnya di abad kedua, ketiga, keempat itu terjemahannya diresensi. Diresensi itu artinya apa? Dikritik terjemahannya, dirubah terjemahannya oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, Hesisius. Hesisius yang paling akhir di abad keempat. Ketika di abad keempat, ini kan Kristen sudah punya kitab sendiri yang namanya Perjanjian Baru, ya kan? Anggaplah ini Perjanjian Baru nih. Bentar saya ambilin. Orang Kristen dari mulai pertengahan abad pertama sampai abad kedua kan sudah menulis kitab-kitab mereka sendiri yang disebut dengan Perjanjian Baru. Dari Matius sampai Wahyu. Ini nih Perjanjian Baru nih, ya. Di abad keempat yang Yunani ini, yang Septuaginta ini dijadikan menjadi ditempel sama kitab orang Kristen nih. Nah, inilah kitab orang Kristen. Oh, 2 ini menjadi satu. Iya. Ini Kitab perjanjian lama, Yahudi ini ini perjanjian baru. yang sudah diterjemahkan menjadi kitab Yunani, kemudian yang sudah terjemahannya sudah dirubah-rubah oleh Bapak Gereja, ditambahin dengan kitab orang Kristen sendiri, tempel. Ini jadi kitab orang Kristen. Yang ini jadi perjanjian lama, ini jadi perjanjian baru. Bedanya apa sih yang ini sama ini? Kan cuma terjemahan doang. Iya. Beda. Kalau yang ini tidak mengenal yang namanya nubuat untuk Yesus, yang di sini setelah diterjemahnya dirubah-rubah menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Seolah-olah. Dikondisikan. Jadi orang Kristen kan bilang bahwa Yesus yang di sini sudah dinubuatkan di sini. Kan gitu kan? Yesaya 96, Yesaya 7:14, nanti ada Mazmur 22, ada Yeremia 31, nanti ada Hosea dan segala macam. Mika 5 ayat 2. Bahkan ratusan orang Kristen klaim di sini. Penulis Kristen yang ini itu mengutip ayat-ayat dari sini. Hampir 1000 ayat dikutip oleh penulis-penulis ini. 937 ayat tepatnya. Mengutip dari sini, dari Septuaginta. Iya. Jadi kalau orang Kristen bilang Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, pertanyaan gua, diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh Septuaginta? Iya, kan dari situ kan. Dari sini ngutipnya 1000 ayat gitu. Nanti orang-orang yang menulis ini mengutip ayat-ayat dari sini, dimasukkan ke dalam sini. Jadi seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di sini dan digenapi di sini gitu. Oke. Itu yang terjadi. Yang sekarang yang jadi pembeda tentang Pembeda. Taurat yang dipakai di Oke. Islam. Oke. Anggaplah yang 2 ini kan sampai ke tangannya Aditya udah jadi ini. Ya. Ya, ini di sini ada perjanjian lama, perjanjian baru kan. Ya. Sekarang kita bicara konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanan orang Yahudi ketika masih di perjanjian lama itu mereka mengatakan begini. Bilangan 23:19, tolong baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan Terus? anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke. Oke. Yang mau dijelaskan apa ini? Ini saya tambahin lagi. Berarti ini jelas ya, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sebentar. Ini tuh bicara soal Ayat 9, Hosea 11:9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah
dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Oke, yang jelas poinnya adalah tadi bilangan 23:19 dan Hosea 11:9, Tuhan bukanlah manusia. Oke. Tuhan bukanlah anak manusia. Saya tambahin lagi. Meleakhi. Tapi ya sebenarnya nggak harus dengan ayat itu untuk Enggak, ini untuk penegasan aja supaya Aditya punya gambaran yang utuh gitu. bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke, jelas ya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak akan berubah. Kalau mau lebih jelas lagi, boleh dibaca 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Ini mau lebih jelas lagi nih. Lalu berubahnya atau timbulnya nubuatan yang akan datang anak manusia itu? Sebentar. Sabar ya. Itu kenapa tuh bisa sampai ke situ? Tunggu sabar. Ini 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit yang meliputi segala langit pun nggak muat gitu buat Tuhan gitu. Iya. Apalagi bumi gitu kan. Iya. Jadi kalau Tuhan yang bukan manusia, bukan anak manusia, tidak bisa berubah, yang tidak muat di dalam langit yang meliputi segala langit, tiba-tiba di perjanjian baru Allah yang bukan manusia itu bisa jadi Yesus. Matching nggak kira-kira? Itu dulu tuh pernah dapat pemahaman seperti ini. Gimana? Yesus turun ke dunia karena ya itu tadi terlalu mulianya Allah, sehingga Allah Mengorbankan. bukan mengorbankan, ya ya secara nggak langsung memerintahkan anak tunggalnya untuk. Tadi giliran gua tanya multiplikasi apa bukan, lu takut jawabnya. Ya bingung gitu kalau multiplikasi. Lah kan berarti kan bertambah banyak. Ada Bapa, ada Yesus. Karena ketika ada Yesus, Bapaknya masih ada. Karena kan kayak vision atau dari nabi-nabi atau murid-murid itu kan vision ya. Penglihatannya tuh anak Allah duduk di atas tahta. Nabi siapa yang bilang anak Maksudnya Allah bukan. duduk di atas? Sorry. Yesus ada di situ. Yang gitu. mengaku Maksudnya ada. melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan nabi-nabi, tapi orang yang bernama Stefanus. Hanya Stefanus. Nabi-nabi di PL mah nggak ada bilang anak Allah duduk sebelah kanan Bapa. Itu Stefanus sudah itu masuk siapa? perjanjian baru. Stefanus itu ya dianggap sebagai Enoch orang enggak yang... ya? Enoch nggak bilang gitu ya? Siapa? Enoch. Enggak ada konsep begitu di PL. Di PL itu Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak bisa berubah. Baca tiap hari, kita mungkin baca tiap hari, lam yalid walam yulad di dalam surat Al-Ikhlas, ya, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan Maha Esa, Allahu Somad, Allah adalah tempat semua makhluk bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan, tidak memperanakan. Iya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai dia. Jadi apapun bahasanya atau apapun pengungkapannya, kata-katanya, memang nggak akan bisa menjelaskan Nggak itu ya. akan. Maksudnya konsep Trinitas tadi nggak akan bisa Nggak masuk, relevan gitu. nggak masuk. Trinitas pun dibandingkan dengan perjanjian lama pun nggak masuk. Dibandingkan dengan perjanjian lama aja udah kontradiksi. Nanti orang Kristen akan bilang, oh tapi Yesus Tuhan bisa jadi manusia ketika menghampiri Abraham, ya kan? Dalam bentuk 3 manusia gitu kan? Kejadian 18. Iya. Nah, menurut orang-orang Yahudi yang menulis ini, yang disebut dengan 3 manusia itu adalah malaikat. Oke. Malaikat Jibril, malaikat Rafael, dan malaikat satu lagi siapa ya? Rafael, Gabriel, Mikael. Itu malaikat, bukan Tuhan sendiri jadi manusia. Tapi bahasanya memang begini. Ya, Ini bahasanya. di perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Tapi kalau tadi isi perjanjian lama di kitab yang sekarang itu sudah menyimpang aja,
Kita ngapain lagi ngambil referensi dari kitab Nah, perjanjian? yang menggunakan PL sebagai kitab siapa? Kan Kristen. Iya, maksudnya udah itu aja udah mematahkan banyak hal kan. Betul, tetapi orang Kristen nanti akan bilang di PL itu belum zamannya Tuhan turun jadi manusia. Oh, alasannya itu. Nah, alasannya itu. Oh, iya. Tapi spiritku tidak nggak ke situ sih Nih, masalahnya. Oke. bahasanya orang Yahudi bilang gini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi orang Kristen atau pendeta akan bilang tuh Tuhan bisa jadi manusia. Jadi 3 lagi. Itulah Trinitas katanya. Itu klaimnya orang Kristen. Tetapi pendeta itu nggak baca terus sampai ayat 19. Di ayat 19 yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora itu malaikat tuh, ada tulisan malaikat tuh, kedua malaikat tuh. Iya. Ya. Jadi malaikat yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora itu adalah malaikat yang mendatangi Abraham di Kejadian 18. Ya, tapi Cuman memang bahasanya begini. iya. Tapi kan yang berhak menafsirkan ini siapa? Kan orang Yahudi. Nah, kalau aku pribadi dengar ini dari pendeta, ya jatuhnya memang pembenaran. Itu. Memang kita nggak pernah terima hal yang kayak gitu-gitu. Kalau kita baca dari ayat 18 ayat 1 sampai 19 sampai habis, baru kita paham, oh, yang datang menemui Abraham itu adalah orang yang sama yang menghancurkan Sodom dan Gomora. Iya. Sedangkan di sini disebut kedua malaikat itu. Malaikat yang satu kan kembali ke surga. Yang di sini menampakkan diri dalam 3 manusia, yaitu 3 malaikat. Ada di dalam tafsir Yahudi itu disebut namanya jelas-jelas, Gabriel, Mikael, Rafael. Di sini memang nggak ditulis namanya gitu. Ya, Jadi maksud saya adalah yang berhak menafsirkan kitab Tanakh ini adalah orang Yahudi, ya. Tetapi perspektifnya orang Yahudi itu diperkosa oleh Kristen. Ketika sudah menjadi kitab Septuaginta ini, perspektifnya Yahudi sudah berubah menjadi perspektifnya orang Kristen. Sehingga makanya tadi saya bilang ini seolah-olah bicara tentang Yesus di sini. Jadi nggak pure sebenarnya penerjemahannya itu ya. Jadi perspektifnya orang Sudah Yahudi rusak gitu Perspektifnya sudah rusak dengan perspektifnya Yahudi diperkosa dengan perspektifnya Kristen. Jadi orang Kristen menafsirkan kitab ini dijadikan kitab ini Sesuai dengan ini dia aja gitu. sesuai dengan teologinya orang Kristen. Oke. teologi orang Kristen itu yang dipengaruhi dengan konsep-konsep Helenisme tadi. Helenisme dan paganisme Romawi. Iya, paganisme Romawi. Sekarang ini konsep ketuhanannya. Oke. Jadi konsep ketuhanan di dalam Bible-nya orang Kristen antara perjanjian baru dan perjanjian lama saja sudah bertolak belakang. Iya. Oke. Sekarang konsep keselamatannya. Bagaimana caranya orang di dalam perjanjian lama itu mendapatkan keselamatan? Ya. Ada kata-kata begini, seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Betul. Seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Ya. Ya, di perjanjian lama nih. Ayatnya di mana? Ada nih. Kamu baca nggak? Tahu. Mungkin pernah dibacain sama pendetanya. Tahu. Tapi pernah mungkin baca. sudut pandangnya yang berbeda. YSK 18:20. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Oke. Orang yang berbuat dosa Orang yang itu berbuat yang dosa harus itu yang mati. harus mati. Anak Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan Kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Oke. Jadi yang ini yang apa? Konsep Keselamatan. rajam itu ya. Orang Yahudi. Nanti ada lagi nih di Ulangan. Ulangan 24. Nih, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah dihukum mati karena anaknya. Janganlah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Oke. Ini konsep keselamatan ya. Ya. Jadi tidak ada konsep orang bisa menanggung dosa orang lain. Betul. Betul kan? Oke. Saya tambahin lagi nih. Ada kalimat begini. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nih, perikopnya ya. Walaupun ini bukan ayat Bible, ini kan perikop ditambahin sama Bertobat penerbit lebih Bible baik nih. mempersembahkan korban. Tapi ada kalimat begini nih, ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah Dibaca. dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat,
dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosa. Firman apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Terus? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menurut Aditya yang sudah baca ini, ya, bahwa bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bahwa yang sudah jahat tidak boleh lanjut berbuat jahat, harus belajar berbuat baik, kendalikan orang kejam, ya, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Kalau orang yang melakukan ini dikatakan apa? Walaupun dosamu merah seperti kirmizi atau kain kesumba, akan putih seperti salju atau bulu domba. Jadi dosa yang merah semerah-merahnya kayak kirmizi bisa putih seperti salju. Artinya diampunin nggak orang bertobat? Diampuni. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa manusia? Kalau ayatnya begini, menurut Aditya, kita pakai logika nih. Konsepnya, pengertiannya ya, yang aku dapat dulu ya, Yesus itu sama seperti persembahan kurban kan? Iya. Ya kan? Menggantikan kurban gitu. Jadi yang dulunya orang Israel mengkorbankan hewan, korban itu digantikan dengan Yesus. Ya, ditanggung seluruhnya. Ya, ditanggung semuanya. Semuanya satu keturunan tuh. Tapi berarti kan konsep korban darah Yesus di atas kayu salib itu sama nggak dengan konsep dosa orang bertobat? Ini Yesaya yang nulis ya. Iya. Oke. Kalau dengan konsep yang ditulis oleh di Yesaya ini, perlu nggak ada orang harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa orang lain? Sedangkan tadi udah baca Ulangan 24:16, Yesaya 18:20, anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang harus mati. Berarti kalau orang yang punya dosa merah seperti kirmizi bisa diampunin menjadi putih seperti salju, apakah perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk nanggung dosa orang lain? Tidak sih. Enggak. Ya kan? Berarti orang Yahudi mempunyai pemahaman bahwa mau selamat bertobat. Betul kan? Jadi cerita kesaksian murid-murid itu yang fiksi atau kata-kata Yesus yang fiksi, gimana sih? Bingung nih. Kalau lu nanya tulis apa yang dianggap perkataan Yesus itu beneran apa fiksi, orang Kristen sendiri ya menulis buku namanya The Five Gospel. Ya, mereka mencoba mengidentifikasi mana yang benar-benar perkataan Yesus, mana yang meragukan, mana yang pasti bukan. Dari hasil penelitian mereka yang meneliti gaya bahasa, perbendaharaan kata, tradisi Yahudi, sejarah, dan yang nulis ini kira-kira 80 orang ahli perjanjian baru, mereka menilai bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam 5 gospel, ini kan 5 gospel termasuk Thomas, itu cuma 18%. 18% yang betul, yang dianggap sebagai perkataan Yesus. yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Sisanya bukan. Jadi kalau yang benar-benar dianggap sebagai perkataan Yesus, mereka kasih warna merah. Yang sedikit meragukan dikasih warna pink. Yang meragukan dikasih warna abu-abu. Yang pasti bukan kata Yesus, ini dikasih warna hitam. Berdasarkan kriteria itu, penilaian seperti itu, hasil akhirnya cuma 18% yang dianggap sebagai benar-benar perkataan Yesus. Selebihnya siapa? Ciptaan penulis gospel. Bisa segitu niatnya. Segitu niatnya. Nanti kita bicara lain-lain, nanti saya bisa buktiin. Apakah kata mereka tuh benar apa enggak? Tetapi dari sini, sebentar. Dari sini konsep keselamatan dan konsep ketuhanannya perjanjian lama jelas-jelas berbeda dengan konsep ketuhanan dan keselamatan dalam perjanjian baru. Jadi untuk Aditya yang sudah terbiasa baca Bible begini, saya bisa memberikan input bahwa kita harus membagi Bible ini menjadi 3 kelompok.
ketiga. Apa tuh? Ya, yang pertama perjanjian lama, ini kan 2/3 nih dari Bible nih. Iya, iya. Iya. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua 4 gospel, yang ketiga adalah surat-surat Paulus atau surat-surat rasul. Kenapa? Bedanya apa? Ketika di perjanjian lama kita melihat konsep ketuhanannya tauhid, Oke. mengesahkan Tuhan, Ya. tidak menyembah selain Tuhan, Ya. ya. Kemudian konsep keselamatannya bertobat, ya, tidak boleh berbuat jahat, harus dosa meninggalkan ditanggung perbuatan sendiri. jahat lah. Iya. Kemudian dosa ditanggung sendiri, tidak bisa ditanggung orang lain. Ini yang di perjanjian lama. Ketika masuk ke dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terlepas daripada Yesus diceritakan disalib atau tidak, atau terlepas yang disalib itu Yesus atau bukan, ajaran Yesus di dalam 4 gospel ini tidak mengajarkan kekristenan. Ya, maksudnya adalah yang konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus itu sama dengan yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Oke, Contoh. konsep ajarannya. Contoh, apa nih contohnya? Di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ini kan. Ini dianggap sebagai perkataan Musa nih. Ajaran Musa kepada bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan. Ya, ini ada di perjanjian baru. Yesus nyebutin ini nggak? Sebutin. Yesus ditanya sama orang Farisi, hukum apa yang terutama? Yesus mau ngulang ini kan? Berarti Yesus juga ngajarin bahwa Tuhan Allah kita tuh Esa. Betul kan? Berarti sama ajaran Yesus dengan ajaran Musa sama kan? Oke. Tapi ketika masuk ke dalam surat-surat Paulus, terutama ini yang paling ikonik ya. apa? Tidak ada jalan keselamatan selain melalui aku. Iya. Itu catatannya ini kan. Ini dulu. Yesus mengulang perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4 kan? Diulang di Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti tauhid. Yesus juga bilang sama orang Israel begini, ayat 3-nya. Ini kan di Matius ya. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas nggak? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. ya jadi memang harus bertobat dulu. Tadi ya saya kan bilang bertobat, ya kan? Menjadi anak kecil itu apa? Maksudnya kira-kira? Suci, polos. Ya, jadi ini ajaran Yesus nih. Satu lagi ajaran Yesus nih. 23. Yesus ngajarin orang Israel suruh ngikutin ajaran siapa? Matius 23 ayat 1 sampai 3 atau 4. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Oke. Orang Farisi menduduki kursi Musa artinya apa? Jadi imam atas bangsa. Ya, Musa kan sudah mati. Ya. Artinya orang Farisi menduduki kursi Musa berarti menggantikan posisi Musa buat orang Israel. Ya. Terus Yesus bilang ikutilah ajaran orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan Taurat. Ya. Betul kan? Berarti Yesus ngomong ke bangsa Israel untuk ngikutin ajaran Taurat yang diajarkan oleh orang Farisi. Betul? Yang diturunkan Tapi Musa. Yesus tambahin, tapi lu jangan ikutin perbuatan orang Farisi. Oke. Yesus bilang orang Farisi itu munafik. Ngajarin Taurat tapi nggak mereka tidak melakukan. Gitu lah. Seolah-olah gitulah. Iya, iya. Yesus kan juga nyebut mereka sebagai keturunan ular beludak gitu lah. Lu orang-orang munafik gitu. Iya. Jadi yang Yesus ajarin berarti beda nggak sama perjanjian lama? Yang sama. Sama. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat Paulus, ya dari mulai Roma, Galatia, Efesus, Korintus, Kalau Paulus iya sih. Paulus bilangnya apa? Kita punya dosa waris. Dosa apa? Dosa yang menjalar dari Adam dan Hawa. Iya. Itu yang kemarin dibahas sama tante kamu ya. Iya. Iya. Ya. Itu di Paulus. Jadi Paulus bilang, tapi Paulus bilangnya kepada orang-orang non-Yahudi ya. Ya, bilangnya kepada orang-orang non-Yahudi bahwa kita itu sudah mewarisi dosa Adam dan Hawa. Jadi karena kita manusia sudah tidak bisa kembali bersatu dengan Tuhan, Tuhan itu harus jadi manusia untuk menebus dosa kalian. Gitu. Udah berbeda nih konsep ini. Tapi kenapa jadi nyambung ke catatan Matius, Markus 4 ini?
Apakah Paulus pernah menyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tidak. Tidak pernah. Kenapa? Karena Tidak sepaham. bukan, karena surat-surat Paulus ditulis sebelum ada 4 gospel. Oh gitu. Nah, surat-surat Paulus yang berjumlah 13 ditulis kira-kira tahun 48 Masehi, kira-kira 18 tahun setelah Yesus nggak ada. Dari 48 Masehi sampai tahun 65 atau 67 Masehi, sebelum bait suci kedua dihancurkan. Oke. Surat-surat Paulus sudah beredar nih, Roma, Korintus, Galatia, Tesalonika, Timotius dan segala macam. Baru di tahun 65 sampai 70 Masehi, surat yang gospel pertama ditulis yaitu Markus. Markus nggak sebut-sebut nama siapa? Paulus, ya kan? Paulus pun nggak sebut-sebut nama Paulus mereka. pun nggak sebut-sebut Markus gitu. Tapi kenapa kebawa ke perjanjian baru ya? Apanya? Ditulisnya. Tulisan Paulus. Mungkin Paulus juga nggak pernah nyangka suratnya jadi kitab suci. Mungkin aja Paulus nggak pernah nyangka Tidak surat dia berniat jadi untuk- kitab suci. Iya. Tapi masa iya majelis gereja nggak berpikir itu maksudnya? Nah, begini. Mereka kan pasti juga banding dong. Begini. sama kitab yang lain. Jadi ketika surat-surat Paulus sudah ditulis, baru surat Markus ditulis 65 sampai 70 Masehi, sebelum bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus ya tahun 70 Masehi. 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas nyadur dari Markus. Maka itu di dalam Matius 80% isinya dari Markus, yang Lukas 60% dari Markus. Dua penulis gospel ini nyontek dari Markus. Jadi kitab karangan dong. Lu yang ngomong bukan gua. Tapi Ini belum selesai, ntar dulu masih banyak nih, ya. Markus dicontek oleh penulis Matius dan Lukas 10 tahun kemudian, baru di tahun 95 Masehi Yohanes ditulis. Oke. Jadi Paulus nggak pernah menyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. ya. Kalau ada kumpulan surat Paulus, ada 4 gospel. Kira-kira 4 gospel yang terpengaruh oleh tulisan Paulus atau tulisan Paulus terpengaruh oleh 4 gospel. Tulisan Paulus. Tulisan. Berarti kan yang 4 gospel ini terpengaruh oleh tulisan Iya, tulisan Paulus. Paulus. Sedangkan menurut ahli-ahli perjanjian baru, dari 13 surat Paulus, ternyata yang dianggap benar-benar tulisan Paulus cuma 7. Buktinya? Ini nah itu buka aja Google aja. Epistle of Paul gitu. Keluar semua tuh nanti. Oke. Ya, dari 13 surat Paulus, ternyata yang dianggap ditulis Paulus cuma 7. Yang 6 siapa yang nulis? Pauline namanya. Pauline itu bukan nama cewek. Pauline itu adalah kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke. Sekolah agama lagi gitu. Jadi kekristenan yang timbul di awal itu adalah macam-macam. Ada Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus, ada Kristen yang mengikuti pemikiran Arius. Pernah dengar Arius? Arianisme. Arian ya. Nah, Arianisme ya, bukan Arminian ya, beda ya. Ada Kristen-Kristen yang gnostik, kayak Basiledean yang tadi. Ada Kristen-Kristen Nazarin, ada Kristen-Kristen Ebionite, yang 2, 3, 4 bahkan. Ini punah lah, nggak lama setelah mulai Kristen digandeng oleh Kaisar Konstantin dari Romawi. Iya. Oke. Yang paling bertahan agak lama kan yang Arianisme nih. Arianisme ini yang akhirnya diikutkan dalam Konsili Nisia 325 itu, yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin dari Roma. Ya, jadi yang Arianisme ini kalah. Yang menang kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi, tapi pemikiran Paulus sendiri kalau menurut saya itu dimodifikasi sama orang-orang gereja pada saat itu. Jadi yang tadinya menurut saya Paulus tidak menganggap Yesus dan Bapa itu setara, di Konsili Nisia disetarakan Paulus dan Yesus dan Bapa gitu. Jadi kabur semuanya. Jadi kabur. Tapi sulit sih. Iya. Kayak merasa kayak cabutan dari sini di sini. Nah, sekarang Oke. jangan kaget nih, saya tunjukin. Ternyata yang menulis Markus nyadur dari sini juga. Homeric epics. Homer itu nama orang yang menulis kisah-kisah. Pernah dengar kota Trojan? Kota Trojan, iya. Pernah dengar? Iya. Ada siapa? Ada Achilles, ada Iya. Di siapa? YouTube sih benar. Odysseus gitu kan.
Itu kan perang yang menghancurkan kota Trojan. Odysseus itu yang pulang dari Trojan ke negerinya Iliad selama 10 tahun. Kisah-kisah Homer itu yang dimodifikasi dan diadopsi oleh Markus. Contoh kisah misalnya ketika pernah dengar yang kisah Yesus diurapi oleh seorang wanita, Iya. ya, diusap kakinya dengan minyak, dengan rambut. Itu sudah ditulis sama Homer tentang Odysseus itu. Odysseus itu sebelum sampai ke rumah itu juga di kakinya diurapi sama seorang wanita. Nah, caranya Markus menyadur tulisan orang dengan merubah-rubah nama orang dan nama tempat, itu disebut metode apa? Mimesis. Apa sih maksudnya? Metode penulisan yang mengambil tulisan orang tapi nama-nama orangnya dirubah, nama tempatnya dirubah. Itu namanya mimesis. Motivasinya? Ya itu untuk menulis Gospel Markus. Nih Dia contohnya mencoba banyak nih. tulisan tapi nggak ada ide. Ya buat akhirnya dia apa? Maksudnya kalau nyari duit jelas gitu lah. Gini, kalau orang zaman dulu menulis, ya kan gini. Hah? apa menjadi ternama? Enggak, Enggak juga. saya menulis, tapi gua ngaku sebagai namanya Aditya gitu. Oke. Itu belum kriminal dulu, Oke. belum jadi kriminal, masih diperbolehkan. Tapi tujuannya apa? Merubah ideologi atau apa mungkin? Ya bisa apa saja, kan orang yang nulis-nulis gospel itu belum tentu tahu, belum tentu sadar bahwa tulisan mereka jadi kitab suci, Mereka nggak tahu akan jadi kitab suci. termasuk mungkin Iya, Paulus gitu. Paulus nggak pernah bilang, lu surat-surat gua tolong jadiin kitab suci, ya nggak pernah Paulus bilang begitu. Tapi kan dewan-dewan di gereja dulu menentukan apa-apa saja yang masuk sini kan juga bukan main-main dong. Artinya mereka juga harus Sekarang saya tanya Aditya, runut ininya. ketika bapak-bapak gereja memilih gospel-gospel untuk masuk ke dalam Bible, kira-kira ada berapa gospel yang dipilih? Tahu nggak? Nggak tahu kalau yang Puluhan. Bukan cuma 4 dari 5 atau 4 dari 10. ya pasti yang dipilih yang relate dong. Puluhan, banyak. Iya yang maka itu karena tadi apa? Markus, Matius, Lukas, ternyata ceritanya mirip-mirip semua nih. Oke. Ya. Makanya itu yang diambil. Walaupun ternyata baru belakangan diketahui bahwa penulis Matius dan Lukas ini sebenarnya nyontek dari Markus, karena ceritanya sama, 3 ini masuk dalam Bible. Ini yang disebut dengan kitab sinoptik. Kalau tadi Markus menyadur dari tulisan Homer, yang Yohanes menyadur tulisannya Euripides namanya, yang menceritakan tentang anak dewa Zeus, namanya Dionysus. Oke. Nah, Yang Yohanes ceritanya juga hampir sama dengan yang 3 ini, maka ini yang dimasukin ke sini. Dan yang Yohanes juga diceritakan ditengarai untuk melawan orang-orang Kristen yang tidak percaya yang disalib Yesus. ya perang ideologi sih sebenarnya. Nah, jadi yang 4 Tapi ini yang apa hanya ya masuk dalam motivasinya? Bible. Motivasinya apa? Hanya untuk menggocek ideologi lawan gitu? Kayaknya Bisa jadi begitu. Itu kan misalnya menjadi pegangan satu kelompok tertentu. Kelompok tertentu ini juga misalnya merupakan kelompok yang berkuasa, ya. tidak mau dikuasai oleh kelompok yang lain atau tidak mau kalah. Akhirnya kelompok ini yang mempertahankan dokumen-dokumen mereka, kelompok-kelompok lain yang dengan punya dokumen lain dibakar, dibuang segala macam. Yang ini selamat, yang tadi ini, yang Basilidian selamat dibawa ke Mesir gitu. Ya, jadi bisa dikatakan Kristen itu tumbuh dengan intrik politik. Karena yang pertama kali menjadikan Kristen sebuah agama di Romawi adalah kaisarnya. Pertama, Kaisar Konstantin membuat Edict of Milan tahun 313, menjadikan Kristen sebagai agama yang legal di Romawi. Kedua, Kaisar Theodosius membuat Edict of Thessalonica tahun 380 Masehi, menjadikan Kristen sebagai agama negara. Oke. Jadi Romawi yang tadinya menyembah Dewa Mitra selama 400 tahun digantikan dengan agama Kristen. Apa kabar dengan kekristenan yang di Ethiopia? Jadi tadi Kristen itu agama yang memang dimulai dengan intrik politik ketika Kaisar Konstantin mulai menggandeng kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Setelah mereka berkuasa di Romawi, baru mereka menyebar ke daerah-daerah lainnya. Kristen itu menjadi yang disebut dengan gerejanya menjadi gereja patriarki. Gereja patriarki mempunyai tempat yang berbeda-beda pusatnya. Roma, Alexandria, Mesir,
Konstantinopel Turki, Yerusalem Palestina, dan Antiok Turki. 5 tempat ini menjadi disebut gereja patriarki, kekristenan awal lah gitu. Kemudian baru di abad ke-11 tahun 1054 pecah Katolik dan Ortodok. Yang Ethiopia itu yang ortodok kan? Etiopianya sebenarnya sudah ada di sini nih. Ini ada bagian ini. Ini Ethiopia nih. Ethiopia ortodok. Ini Itu Ethiopia. dari zaman Ethiopia turunan ini dari juga sebenarnya berasal dari kekristenan yang berpusat Alexandria. di Alexandria. Alexandria kan Mesir. Oke. Ini dapat dari mana kok? Belilah. Dapat dari mana? Ya maksudnya Beli di luar. ini silsilah ini ada dapatnya di Beli dari luar. Oke. Jadi kalau kita mau jadikan acuan yang ajaran yang murni itu dari mana? Yang Awal murni. banget berarti. Yang murni dari mana? Maksudnya murni dari Paulus apa murni dari Yesus? Dari maksudnya untuk Yahudi ya? Ini bukan Yahudi, ini Kristen ini. Oh, Ini Kristen semua. Yahudi itu adanya di sini nih. Nih, ini kan Kristen Nicene ya. Nah, orang-orang Yahudi yang tadi saya bilang dari Farisi itu, ketika bait suci kedua dihancurkan, mereka pindah ke kota Yafne menjadi dikenal dengan Rabbinic Judaism. Nanti ada lagi orang yang berteori bahwa Kristen-Kristen awal yang Ebionite dan Nazarean ini yang bergabung dengan Islam. oh oke. Orang-orang Ebionite ini juga orang-orang Yahudi juga. Orang-orang Yahudi yang tidak makan babi, orang-orang Yahudi yang bersunat. Yang Tetapi ikut Taurat awal ya. iya, tetapi mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya menganggap sebagai pemimpin rohani gitu. Orang Samaria. Ya. Ini kita hanya bicara tentang perpecahan dalam Kristen. Iya. Ketika Sebenarnya apa ya? Ketika Katolik pecah dengan Ortodok nih di sini. Ya, ini menjadi Kristen Ortodok Timur. Ini ada Ortodok Oriental. Ini ada Gereja Timur. Ini Katolik yang membawa gereja-gereja Latin. Baru di abad ke-16 Martin Luther protes ke Katolik, timbul Kristen Protestan. Protestan nanti ada Lutheran, Anglikan, Reform, ada Baptis, ada di sini ada Quaker, macam-macam, ada Anabaptis, nanti ada Methodist, ada First Great Awakening. kamu yang mana? Menimbulkan ini. GBI kan, GBI itu di karismatik kalau nggak salah. Karismatik ya. Nah, gitu. Banyak banget ya. Ya, jadi perpecahan-perpecahan itu bisa juga timbul dari gaya hidup, timbul dari akidah atau teologi yang bedanya cuma tipis-tipis. Gitu. Contoh misalnya Ortodok dengan Katolik aja yang pecahnya begitu besar. Ortodok cuma bilang Roh Kudus berasal dari Bapa, Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Cuman beda begitu aja dengan manajemen gereja yang berbeda, pecah. Gitu bedanya. Ya karena ini zaman ke zaman ya, nggak cuma sehari 2 hari gitu loh. Oh, ini mau ribuan tahun. Ribuan tahun, makanya bisa begitu. Pusing saya. Ya, tapi gini. pusing. Oke, terlepas ini penjelasan ya. Iya. Boleh lanjut nih? Iya boleh loh. Ke hal yang lebih Boleh. jauh Nah, nih. tapi udah jelas ya bahwa konsep ketuhanan Yahudi berbeda dengan konsep ketuhanan Kristen. Konsep keselamatan Yahudi juga berbeda dengan konsep keselamatan Kristen. Tadi mungkin saya belum selesai gini, bahwa ketika Paulus mengajarkan ada dosa waris, itu kan konsep atau ide yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Betul nggak? Yesus kan tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus bilang kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini lu nggak masuk surga. Sedangkan Paulus bilang apa? Kalau lu nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian nggak akan selamat. Beda dong konsep keselamatannya. Ya kan? Itu yang maksud saya. Jadi konsep ketuhanan dan konsep keselamatan antara perjanjian baru dan Yesus itu sama, dan Islam sama. Tapi konsep ketuhanan dan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus itu yang berbeda. Ya itu garis besarnya lah ya. Iya. Yang membedakan. Iya. Yang menyimpang Paulus dari tulisan Paulus berarti kan. Paulus memang dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul, tapi target audiens dia adalah orang-orang non Yahudi, bukan orang Yahudi. Untuk orang Yahudi, Paulus bilang, lu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat, ya. Tapi untuk orang non Yahudi, lu nggak harus hidup di bawah hukum Taurat. Makanya Paulus bilang nggak perlu sunat.
Itu justru malah Paulus bilang, kalau lu sunat, matinya Yesus di atas kayu salib malah nggak ada gunanya buat lu. Bener gak? Iya Ada juga. nggak ya begitu? Iya. Oke, kita runut sejarahnya Paulus, kenapa dia bisa jadi rasul. Pada mulanya dia kan yang menyiksa malah kan pengikut-pengikut Kristus. Nah, kenapa? Terus motivasinya apa dia harus menulis begitu? Itu ada teorinya, tapi itu teori ya, sebatas teori. Ada yang bilang bahwa Paulus ini sebenarnya agen Agen apa? agen yang diutus untuk merusak agama Yahudi. Ada yang bilang begitu. Walau alam lah ya, Ini apa konspirasi lah. konspirasi lah gitu lah. Konspirasi. Itu teori tapi. Tapi kan maksudnya segala sesuatu tuh kan harus, walaupun ada bukti yang ada bukti kejanggalan yang kita temuin, tapi kan kita juga harus lihat orang ini, oknum ini, motivasinya apa sih dibalik ini semua, supaya real that kan kejadian-kejadian Nggak ini untuk tuh. menemukan atau mengambil kesimpulan motivasinya apa. Nah kan itu yang kita harus mencari-cari apa teori atau konspirasi apa. Itu yang tidak nyampe ke kita. Nah, Kan kalau, yang tapi kalau nyari fakta lewat konspirasi itu agak udah bingung pasti sih, susah. udah sulit Yang nyampe ke kita kan udah berupa Bible doang begini. Iya. Apa di sini ada teori bahwa Paulus konspirasi dengan siapa? Kan nggak ada. Enggak, makanya agama itu sebenarnya bukan untuk dipahami. Oke, makanya sekarang kalau kita bicara tentang agama, di Islam ada ayat begini. Apa? Inna dina indallahil Islam. Ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Oh iya. Oke. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan kepada manusia untuk dijalankan. Ini sebenarnya meliputi pesan dari semua nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Isa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Daud alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemana? Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Di Islam kita mengimani bahwa Adam adalah seorang nabi. Gitu. Ya, karena apa? Karena pesan-pesan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa Tidak alaihissalam berubah. sama semua kan pesannya. Berubah. Pesannya apa? La ilaha illallah. Allah. Nggak ada pesan yang lain-lain gitu. Iya, lain-lain. Nabi Ibrahim sama pesannya, Nabi Nuh sama, Nabi Musa sama, Nabi Daud sama, Nabi Sulaiman sama. Oke. Walaupun di dalam kitabnya orang Yahudi ini juga masih banyak kontradiksi. Juga masih banyak pengisahan nabi-nabi yang tidak sesuai dengan Quran. Masih ada. Gitu. Nah,